Saya sudah menjawab Anda, ya. Tuhan saya adalah yang awal dan yang akhir, ya. Tuhan saya memiliki firman, Tuhan saya memiliki roh, ya. Ini lucu ini, Tuhan Anda awal dan akhir. Yesus itu nanti ada di abad pertama. Begitu ibunya ngeden, baru Yesus itu ada. Jadi ya halusinasi. Itu jangan terlalu dikedepankan lah. Firman itu ada sebelum dunia diciptakan. Yang ada bersama dengan Allah itu adalah kalam, sifatnya Allah. Ya, kalau yang dikatakan firman itu perkataan. Perkataan itu adalah bias daripada sifat. Jadi pada diri Allah ada sifat, apa itu kalam, kemampuan berkata-kata. Kemampuan berkata-kata inilah kemudian yang menjadikan lahirnya firman. Jadi firman itu adalah bias daripada kalam. Nah, firman ini yang disebut dengan kalimah. Ibaratkan knalpot, ya, knalpot, karena adanya knalpot maka ada asap. Asap ini adalah firman ibaratnya. Knalpot inilah kalam. Nah, knalpot dengan motor itu ibarat apa? Ibarat Allah dengan sifatnya. Motor tidak dikatakan motor tanpa knalpot. Knalpot juga tidak bisa disebut motor kalau tidak ada motornya. Tidak ada fisik, mesin, jok, dan seterusnya. Itulah sifat. Sifat itu kalam. Kalam ini melahirkan kalimah. Nah, apakah antara kalam ada Yesus? Tidak ada. Apakah di antara kalimah ada Yesus? Tidak ada. Lalu di mana Yesus? Yesus itu ada nanti ketika adanya asap yang melahirkan apa itu namanya? Karbon dioksida. Nah, itu, ya. Jadi dengan adanya motor, knalpot, asap, di situ tidak ada Yesus. Polusi yang dilahirkan asap itulah Yesus. Jadi rangkaiannya sangat jauh antara Allah, ya, dengan Yesus itu beda jauh. Antara Allah dengan Yesus perantaranya terlalu banyak. Ada kalam, ada kalimah, ya, lalu kemudian ada ibunya, baru kemudian Yesus itu ada. Jauh. Jadi yang menyetarakan antara Allah dengan Yesus itu orang yang tidak normal otaknya. Yang menyamakan polusi yang dilahirkan oleh asap dari knalpot motor, menyamakan dengan motor, itu orang rusak akalnya. Jadi pada mulanya firman itu ada, di situ Yesus belum ada. Dan firman itu ada ketika kalam itu ada. Adanya kalam, adanya firman karena adanya kalam. Kalamlah itu yang kekal bersama-sama dengan Allah. Sedangkan perkataannya, ucapannya, itu adalah bias dari kalam yang kemudian mencipta apa yang dikehendaki. Belajar lagi. Anda ini dari dulu sampai sekarang masih sama seperti itu saja. Tidak pernah memahami apa itu firman dan apa itu yang dihasilkan oleh firman, ya. Tuhan saya jelas dia mengatakan bahwa ya dia menciptakan langit dan bumi dengan berfirman, ya. Firman itu berbeda dengan ciptaan. Karena ciptaan dihasilkan oleh firman. Ya, tanpa berfirman tidak ada yang diciptakan. Ya, kalau Tuhanmu dia tidak pernah berfirman, dia tidak pernah menciptakan sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini karena dia tidak mampu membuktikan dirinya. Allahu Akbar. Anak dari hasil zina memang susah untuk memahami kebenaran. Jadi begini, Yohanes Lolat. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dia berfirman. Firman ini apa maksudnya? Firman ini adalah perkataan. Firman itu kata. Berfirman artinya berkata. Nah, Allah itu berkata, kenapa? Karena pada dirinya ada sifat kalam. Manusia bisa berkata, kenapa? Karena pada diri manusia ada kemampuan berkata. Orang yang tidak memiliki sifat berupa kemampuan berkata, itu tidak mampu untuk berkata. Karena tidak ada sifat yang melekat pada dirinya. Nah, Allah berfirman karena pada dirinya ada kalam. Jadi kalam Allah, sifat Allah, kemampuan berkata-kata yang dimiliki oleh Allah, itu menyatu dengan dirinya.
Kemampuan inilah kemudian yang melahirkan kalima. Apa itu kalima? Perkataan. Jadi rangkaiannya sangat jelas. Allah memiliki sifat. Sifatnya disebut kalam. Kalam ini melahirkan kalima. Kalima ini membuat segala sesuatunya tercipta. Jadi ketika Allah mengatakan, jadilah terang. Nah, itulah kalima. Itulah firman. Perkataan untaian kata, jadilah terang, itu adalah firman. Kemampuan untuk melafazkan kata, jadilah terang, itulah kalam yang ada pada diri Allah. Ketika Allah menerangkan, jadilah terang, apakah terang itu sudah ada? Tidak. Nanti setelah Allah berkehendak, dari kehendaknya dia mengatakan, jadilah terang, maka terang itu ada. Jadi terang itu kemudian dilahirkan dari kalimat. Jadi pada mulanya matahari itu adalah firman. Apa maksudnya? Pada mulanya matahari itu adalah perkataan. Pada mulanya matahari itu adalah firman. Firman ini lahir karena adanya kalam. Ada karena adanya kalam. Perkataan Allah jadilah terang ini ada karena pada diri Allah ada kalam. Apa itu? Sifat berkata-kata yang dimiliki oleh Allah. Nah, bagaimana dengan Yesus? Ketika Allah berkata kepada Jibril, datanglah ke seorang wanita perawan bernama Maria, katakan, aku ingin dia itu hamil dan melahirkan anak bernama Yesus. Nah, itulah firman. Ucapan Allah yang disampaikan kepada Gabriel sampaikan kepada Maria, itulah firman. Yesus belum ada di situ. Yesus nanti ngeden ibunya baru ada Yesus. Jadi kalau saya menguntai lebih sederhana lagi ya. Motor ada knalpotnya, mengeluarkan asap. Asap melahirkan ozon, sulfur dioksida atau karbon monoksida. Karbon monoksida ini Yesus. Hasil daripada pembuangan asap yang keluar dari corong knalpot. Allah memiliki kalam. Kalamnya knalpot. Knalpotnya bersuara atau berfirman, keluar asap. Asap melahirkan karbon monoksida. Itulah Yesus. Jadi Yesus dalam hal ini setara dengan karbon monoksida atau nitrogen oksida. Jadi Yesus itu bukan Allah. Jauh sekali. Makanya ketika Yesus datang ke atas muka bumi, adakah untaian kalimat yang terlontar dari mulutnya bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri? Tidak ada. Di banyak dalil, ratusan bahkan ribuan dalil di dalam kitabmu, bahkan seluruhnya menyatakan Yesus itu datang dari Allah. Makanannya adalah melakukan kehendak Allah. Perkataannya adalah mengucapkan perkataan Allah. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia hanya levelnya karbon monoksida. Yohanes 5, nomor 19, nomor 20. Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ya, jadi Yesus itu bukan Allah. Dia hanya karbon monoksida. Dia bukan asap. Ya, bukan juga knalpot. Apalagi Allah itu, apalagi motor itu sendiri. Bukan. Belajar lagi. Zulkifli M. Abbas, ya, saya katakan pengetahuan Anda sangat sempit. Ya, karena apa? Karena Anda terlalu menyanjung-nyanjungi bahasa orang lain, yaitu bahasa Arab. Maka dengan bahasa sendiri Anda tidak paham. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Anda tidak mampu berfirman. Ya, Dia menciptakan langit dan bumi bukan dengan firman-Nya. Ya, Dia tidak pernah membuktikan bahwa Dia itu menciptakan langit dan bumi di abad ke-6. Ya, Dia tidak mampu berfirman kepada nabinya sendiri. Ya, maka Anda sebagai pengikutnya Dia, ya sebagai penyembahnya Dia, tidak akan pernah bisa mengerti apa itu firman, apa itu ciptaan yang dihasilkan dari kalimatnya Allah. Ya. Ini dasarnya saja Anda tidak mengerti. Ya, ketika saya mengucapkan sesuatu, maka sesuatu yang lain itu ada. Maka yang lain yang ada ini adalah dihasilkan oleh apa yang saya ucapkan tadi, gitu loh. Ya, karena saya mengeluarkan kata-kata saya, maka benda itu ada. Ya, kalau saya tidak mengeluarkan kata-kata saya,
benda itu tidak akan ada. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan bahwa benda itu adalah sama dengan firman Zulkifli M. Abbas? Ya, makanya saya selalu menyarankan kalian semua di sini ya, jangan terlalu banyak belajar bahasa Arab. Ya, nanti bahasamu sendiri kalian tidak mengerti. Ya, kalian bodoh dengan bahasamu sendiri. Di mana? Bukan di luar negeri, tapi di dalam negeri, di negerimu sendiri, di tanah kelahiranmu sendiri. Bahasamu sendiri Anda tidak paham gitu loh. Aduh, kasihan kali lah ya, umat terjemahan ini mencoba untuk mendoktrin agar kita juga menjadi umat terjemah. Kata firman itu berasal dari bahasa apa? Kamu pikir kata firman itu bahasa Indonesia gitu? Ayo. Ini saya terangkan kepada Anda. Allah yang benar, Tuhan yang benar itu jelas menunjukkan kepada manusia, innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia, kenapa dia mengatakan kata dia? Karena menunjuk kepada Tuhannya Bani Israel, menunjuk kepada Tuhannya Abraham, menunjuk kepada Tuhannya alam semesta. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Kaidah jelas. Jadi Allah memiliki sifat. Sifatnya itu kalam. Kalamnya ini melahirkan kalimah. Kalimah ini berfungsi untuk menciptakan segala sesuatu yang dia kehendaki. Apa pembuktian kebenarannya? Baca kitabnya Bani Israel. Kalau Anda tidak bisa memahami Quran, baca kitabnya Bani Israel yang menceritakan tentang firman, yang menceritakan esensi sang pemilik kalam. Ken Adonai debari aser yese mippi lo yasub elai rekam ki im asa et aser hapasti. Lalu diterangkan kemudian wahisli'a aser silahtih. Ini jelas, tidak bisa diragukan. Demikianlah ucapanku, kata Allah. Demikianlah kalimahku. Demikianlah perkataanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Kun fayakun. Kalau aku menghendaki, maka cukup saya mengatakan jadi, maka jadilah. Apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kun fayakun. Yesaya 55 nomor 11 seirama dengan surah Yasin ayat 82. Jadi mau kayak mana lagi? Anda ingin mengatakan asap yang melahirkan karbon dioksida itu, monoksida itu adalah Allah itu sendiri? Nggak bisa. Allah ingin mengatakan yang dikeluarkan oleh apa yang terlontar dari kalam Allah itu adalah Allah itu sendiri. Nggak bisa. Kamu meludah, ludahmu itu adalah kamu sendiri, itu nggak bisa. Begitulah Allah. Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Nah, apakah ada Yesus yang keluar dari mulutnya Tuhannya Abraham? Tidak. Yang keluar adalah firman. Apa pembuktiannya? Gabriel datang kepada Maria, menyampaikan firman itu. Allah sang pemilik langit dan bumi menginginkan kamu hamil. Maria bilang apa? Bagaimana mungkin aku hamil? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Apa yang dikatakan oleh Gabriel? Roh Kudus berkuasa atasmu. Artinya bahwa Allah menginginkan Maria hamil melahirkan seorang anak, berarti Yesus itu levelnya, kalau diibaratkan yang tadi analogi sederhananya, motor, knalpot, asap, karbon monoksida, Yesus jatuhnya di karbon monoksida. Bukan motor Yesus itu. Yang motor itu Allah. Allah knalpot kalam. Asap itu adalah kalimah. Kemudian hasil dari kalimah melahirkan karbon monoksida. Itulah Yesus. Nah, ketika Allah berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Itu seirama. Ya, aser hapasti wahisli'a aser salawti. Apa yang kuucapkan tidak kembali kepadaku, tetapi dia akan melakukan apa yang kuperintahkan untuk ia lakukan. Dan akan terjadi seperti apa yang kusuruhkan.
Jelas. Jadi Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah karbon monoksida dari hasil asap, dari hasil suara dari knalpot. Di mana knalpot itu adalah sifat yang melekat pada motor. Ini analogi sederhana yang seharusnya membuat Anda menjadi waras. Zulkifli M. Abbas, ya, kamu ini seperti nabimu, ya. Membuat konsep Tuhan, ya, seenak udalnya dia, ya, pikiran dia masukkan ke dalam pikiran Tuhan, ya, makanya sama macam kamu ini, Zulkifli, ya. Tuhan kamu itu dia mengadopsi pikiran manusia. Kalau Tuhan saya nggak seperti itu, Zulkifli, ya. Tuhan kamu semuanya, semua firman perkataan dia itu, ya, banyak kalimat yang dia adopsi dari pikiran manusia, ya. Maka ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu ya sama dengan Tuhannya Bani Israel, oh itu saya tantang, ya, saya orang pertama di depan yang paling menantang, ya. Karena Tuhannya Bani Israel itu dia tidak mengadopsi pikiran-pikiran manusia kemudian menjadi firmannya dia. Ya, saya kasih contoh, ya. Dari kemarin saya perdebatkan, ya, Tuhanmu itu dia mengatakan bahwa dia tidak diserupakan dengan apapun, ya, dia tidak bersekutu dan tidak dipersekutukan, ya, tetapi, ya, ingat nih, ya, dia menelan ludahnya sendiri, dia menampar mukanya sendiri. Ketika dia mengatakan dia memiliki tangan, Zulkifli M. Abbas. Makanya saya bilang ini pikiran manusia yang diadopsi menjadi firman-Nya Allah, ya. Karena pekerjaan Allahmu itu hanya mengadopsi pikiran manusia, ya. Maka ketika dia kepepet, ya, menciptakan langit dan bumi dengan apa, dia bingung, dia meminjamkan tangan pada manusia. Maka dia bilang Allah menciptakan langit dan bumi dengan apa? Dengan kedua tangannya. Ya, mentang-mentang manusia menciptakan segala sesuatu dengan tangannya, Allahmu ikut-ikutan. Ya, padahal dia tidak serupa dan tidak diserupakan dengan apapun. Itu kita pisahin. Ya, maka kata tangan ini, ya, yang melekat pada makhluk ciptaan itu jangan dipakai pada Tuhan, Zulkifli. Ya, Tuhanmu saja memakai kok. Ya, mengadopsi sesuatu yang ada pada manusia. Ya, tangan manusia dipinjam untuk apa? Menciptakan langit dan bumi, gitu loh. Ya, manusia menciptakan segala sesuatu dengan tangannya. Maka ketika Allah mau menciptakan langit dan bumi dengan kedua tangannya, nah, mampus lo. Tangan ini dia adopsi dari manusia. Karena dia tidak serupa dan tidak diserupakan dengan apapun. Ya, tetapi dia sendiri menyerupakan dirinya. Sifat Tuhanmu itu dia diadopsi dari manusia. Itu kesimpulannya, ya. Sifat Tuhanmu, ya, fisik Tuhanmu semuanya diadopsi dari manusia. Aduh, beginilah kalau anak hasil zina, ya, susah untuk menerima penjelasan. Coba Anda buka kitab Anda, mudah-mudahan Anda bisa, ya. Coba buka di Lukas, biar saya ajarin. Coba Anda buka di Lukas 1, mulai dari dalil 25, ya. Atau di 26 deh, 26 sampai nomor 38. Coba Anda buka di situ. Kalau Anda sudah buka, baca pelan-pelan. Ketika kemudian dikatakan malaikat Gabriel diperintahkan oleh Allah pada bulan ke-6 datang kepada sebuah kota disebut dengan Nazaret di Galilea. Gabriel datang kepada seorang perawan. Ketika Gabriel datang kepada seorang perawan, pertanyaannya, apakah Yesus sudah ada di situ? Belum. Jadi Yesus di mana dia? Yesus baru berupa asap. Dia berupa apa? Masih berupa pernyataan Allah, masih berupa kehendak Allah. Mana buktinya? Ketika kemudian percakapan terjadi. Kata malaikat itu kepada Maria, ya, engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Engkau sesungguhnya akan mengandung, dan di situ belum ada Yesus. Ini baru firman, ini baru kalimah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Yesus itu dari kalimatuhu, kalimat dari Allah yang disampaikan oleh Jibril.
bahwa dia mau agar Maria hamil dan melahirkan manusia 100% bernama Isa atau Yesus. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Pertanyaannya, apakah Yesus sudah ada di situ? Belum. Ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Apakah Yesus sudah ada? Belum. Jadi ketika dikatakan Yesus itu pada mulanya adalah firman, betul. Dia memang adalah perkataan Allah yang menjadi makhluk. Matahari pada mulanya adalah perkataan Allah yang menjadi makhluk. Apakah kemudian ketika Allah mengatakan, ya, ketika dia proses menciptakan alam semesta, misalnya ketika dia menciptakan matahari, et aser hapasti wahisliha aser salati, apakah kemudian dia mengatakan, jadilah terang, maka yang muncul kemudian terlontar dari mulut Allah itu matahari? Tidak. Perkataan yang terlontar, kehendak, itulah yang disebut kalimah. Perkataan Allah yang datang kepada Maria melalui perantaraan Gabriel, itulah perkataan, itulah kalimah, itulah firman. Apakah Allah ada di situ? Tidak. Yang diantar kemudian oleh Gabriel adalah kehendak Allah. Lalu apa yang ada pada diri Allah? Yang ada pada diri Allah itu adalah sifat. Apa itu? Kalam, kemampuan berkata, kemampuan berucap. Jadi ketika Yohanes Lalot berkata, perkataannya itu, sifat kemampuan untuk berkata itu tidak melepas diri dari diri Yohanes Lalot. Tidak. Tetap saja kemampuan kamu berbicara melekat pada dirimu. Tapi pembicaraanmu sudah terekam oleh orang lain. Masuk menjadi VN. Dan apa yang ada dalam VN, itu bukan kamu. Itu suara kamu, tapi bukan kamu. Kalau suaramu dimasukkan ke dalam flash disk, apakah itu kamu? Bukan. Itu adalah suaramu, tapi itu bukan kamu. Apakah sifat kemampuanmu berkata-kata sudah hilang pada dirimu karena sudah menjadi flash disk? Tidak. Begitulah Yesus. Yesus adalah manusia yang berasal dari kalimah. Di mana kalimah lahir ada akibat daripada kalam yang melekat pada diri Allah. Jadi pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman itu sendiri. Itu yang dimaksud adalah kalam. Tapi ketika dia telah menjadi manusia, maka yang manusia ini bukanlah kalam yang menjadi manusia, tetapi kalimah yang menjadi manusia. Perkataan, kehendak, berdasarkan Yesaya 55 nomor 11. Jadi kamu jangan akal-akalan. Terkait dengan apa tadi yang kau singgung tentang Allah. Allah katanya tidak serupa dengan makhluk. Memang betul. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Allah menerangkan memiliki tangan hanya sekedar untuk dipahami oleh manusia bahwa Allah itu maha pemberi. Allah itu maha mengayomi. Allah itu maha melihat, berarti punya mata. Allah itu maha mendengar, berarti punya kuping. Kenapa perspektif manusia seperti itu? Karena manusia memahami, memberi itu berarti tangan. Mencipta berarti tangan. Berkarya berarti tangan. Mendengar berarti kuping. Melihat berarti mata. Tapi Allah tidak bisa seperti itu. Memahami Allah tidak seperti itu. Kata Yesus, lagi-lagi Yesus nih. Ya, karena saya ini kan pembela Yesus. Anda penyembahnya. Bapak yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihatnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Kalau tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, bagaimana bisa kemudian bisa diserupakan gitu loh. Gak bisa diserupakan. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang menyerupakan Allah itu dengan makhluk. Siapakah mereka yang membentuk Allah lalu menuangkannya ke dalam patung? Mereka semua akan kubuat malu. Yesaya 44 nomor 10 nomor 11. Ya. Jadi ketika Allah menerangkan dia punya tangan, bukan berarti tangannya itu sama seperti tangannya manusia. Tidak. Allah hanya menerangkan agar manusia bisa memahami bahwa sang pencipta alam semesta itu maha memberi. Dengan cara apa dia memberi? Tentu ada tangan. Allah menggambarkan itu agar manusia bisa memahami. Allah itu maha memberi. Bukan berarti dia lantas digambarkan seperti manusia. Oh, ada tangannya. Bukan. Itu adalah perspektif manusia pagan terhadap Allah. Sehingga dia membuat Allah baru, Tuhan baru berupa manusia. Itu pagan itu. Ya, semoga kamu bisa memahami.
Zulkifli M. Abbas, terima kasih. Kamu sudah membuktikan kepada saya di Lukas 1. Siapa itu malaikat Gabriel? Mantap. Ya, kemudian apa yang dia ucapkan kepada Maria ketika dia datang menemui Maria? Nah, ini yang menjadi ini yang menjadi bukti bahwa ya malaikat yang datang di Gua Hira itu bukan malaikat Gabriel. Ya, karena apa? Kamu sudah membuktikan Zulkifli. Ya, Gabriel itu mengatakan bahwa salamlah wahai engkau Maria. Ya, wanita yang dikasihi Tuhan, ya, yang diberkati Tuhan. Ya, Gabriel memberi salam, memperkenalkan dirinya dengan sebaik-baiknya kepada orang yang ia datangi. Terima kasih Zulkifli M. Abbas. Ternyata Anda membongkar sendiri, ya, bahwa sosok yang datang menemui Muhammad di dalam Gua Hira itu bukan Jibril atau bukan Gabriel yang mendatangi Bunda Maria, ya, karena Gabriel yang mendatangi Bunda Maria jelas di situ. Dia memberi salam, dia memperkenalkan diri, kemudian dia mengatakan maksud dan tujuannya dia, kemudian dia memberitakan, ya, tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Bunda Maria. Ya, sekarang kita cocokkan nih. Kita bandingkan, ya, dengan Jibril yang Anda imani. Ya, apakah sama? Aduh, Zulkifli M. Abbas, ternyata kamu sendiri membongkar, ya, siapa sebenarnya sosok yang ada di dalam Gua Hira itu. Ya. Itu bukan Gabriel, ya. Ya, beginilah kalau anak dari hasil zina, ya. Berdasarkan Matius 5 nomor 28. Siapapun yang mengingini, melihat dan mengingini seorang wanita, maka dia berzina. Dan itu terjadi terhadap kedua orang tuamu. Sehingga melahirkan anak zina, ya berat untuk menerima penjelasan yang begitu akurat. Karena saking beratnya, kamu mencoba untuk melarikan materi ke hal Gabriel. Tapi nggak apa-apa, kamu beruntung, kamu berdialog dengan saya. Dengan kau berdialog dengan saya, itu sama halnya kamu kuliah, ya, 100 SKS, dan setelah kamu tamat itu kamu bisa S5 atau S6. Bukan lagi S3, bukan lagi FROP, tapi di atasnya. Yang mengatakan bahwa malaikat yang datang kepada Maria di Lukas 1, bahwa dia mengaku Gabriel, itu tidak ada. Yang mengarang bahwa yang datang kepada Maria di Lukas itu adalah Lukas, asistennya Paulus. Bukan malaikat itu yang memperkenalkan diri. Jadi saya katakan dengan pelan, ya, nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Lukas 1 nomor 26 itu tidak ada malaikat memperkenalkan diri. Pengarang kitab mula yang mengatakan itu. Endetomeni to hekto apostele ho angelos Gabriel. Siapa perkataan itu? Siapa perkataan? Apa perkataan Gabriel? Bukan. Yang mengatakan apostele diutus kepadanya ho angelos Gabriel, ya, malaikat Jibril, itu adalah Lukas. Bukan ketika kemudian sosok ini datang, wahai Maria, perkenalkan nama saya Gabriel. Tidak seperti itu. Yang mengatakan angelos Gabriel apotau theo dari Tuhan, ya, kepada seorang wanita bernama Maria, ya, di Nazaret, itu adalah pengarang kitabmu. Jadi bukan malaikat itu yang mengaku, Maria, namaku adalah Gabriel. Bukan. Nah, lagi-lagi ketampar kan? Jadi kamu belajar lagi. Yang datang kepada Maria tidak memperkenalkan diri, akulah Jibril. Tidak. My name is Jibril. Tidak ada yang kayak begitu. Yang menuliskan, yang mengarang bahwa yang datang itu Gabriel adalah pengarang kitab loh. Ayo. Tampar kan? Nah, sekarang kembali kepada tema. Jadi kamu tidak punya kekuatan untuk lari dari tema. Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah makhluk ciptaan yang berasal daripada firman. Apa itu firman? Baca Keluaran 20 nomor 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini.
Baca Mazmur 103 nomor 20. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Yesaya 55 nomor 1 yang saya bacakan kepada Anda tadi. Demikianlah firman-Ku yang kudengar, yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayub 42 nomor 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman murkaku itu menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Ini yang perlu kamu paham. Firman itu apa sih menurut Bani Israel? Oh, firman itu ternyata adalah perkataan Tuhan, kehendak Tuhan. Nanti di ajaran pagan, perkataan menjadi ciptaan. Nanti di ajaran pagan, sang pemilik firman yang unyu-unyu menjadi ciptaan. Saya mau makan nasi, saya berubah menjadi nasi. Saya ingin beli sepatu, saya yang jadi sepatu. Kamu adalah monyet, kamu jadi monyet. Nggak begitu. Jadi sekali lagi saya katakan kepada kamu, coba gunakan akal sehat. Analogi sederhana. Allah, boleh kita identikkan, kita pinjam istilah analogi. Allah sama dengan motor. Kita pinjam ini. Supaya kamu paham. Knalpot sama dengan kalam. Sifat yang melekat pada diri Allah. Perangkat yang ada pada diri Allah. Nah, knalpot ketika berbunyi, ketika berfirman, mengeluarkan asap. Asap inilah kalimah, perkataan. Ketika kemudian kalam ini, knalpot ini bersuara, suaranya ini kalimah. Lalu kemudian, ketika bersuara ini mengeluarkan asap, asap ini kemudian disebut kalimah yang tadi yang saya katakan. Inilah kalimah yang keluar dari mulut Allah, yang keluar dari corong knalpot, itulah kalimah, dan itulah asap. Nah, asap ini melahirkan ciptaan. Bias daripada asap ini melahirkan karbon monoksida. Jadi Yesus kedudukannya hanya karbon monoksida. Allah memiliki sifat. Sifatnya kemudian berkehendak. Kehendaknya kemudian dia mau menjadikan wanita perawan menghamilkan seorang anak bernama Yesus. Jadi Yesus itu posisinya hanya karbon monoksida. Hasil dari asap. Asap sumbernya dari sifat. Sifat itu kemudian menyatu dengan diri Allah. Jadi jauh. Jangan kamu samakan asap sama dengan motor. Beda. Motor sama dengan asap. Beda. Jadi Allah sama dengan Yesus itu beda. Laksana motor sama dengan firman. Beda jauh. Ya, semoga kamu bisa waras. Dia terjebak dengan ucapannya sendiri. Zulkifli M. Abbas, jangan menghibur diri, jangan mengalihkan perhatian saya. Ya, sudah jelas di situ dikatakan, ya, malaikat Gabriel itu memberitakan kabar baik kepada siapa? Kepada Bunda Maria. Ya. Jibril memberi pesan, bukan malaikat Gabriel ini, dia membawa pesan dari Tuhan kepada Bunda Maria. Dia memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya dia. Ya, itu baru benar, namanya malaikat seperti itu. Bukan Jibril yang Anda perkenalkan ini. Ya, Jibril yang di keyakinanmu itu, ya, dia meniupkan roh. Ya, macam apaan? Memangnya dia memiliki kuasa meniupkan roh ke dalam perutnya Maryam? Ya, ini saja sudah tolol. Wahai Gurunda, ya, saya acak-acak kamu di sini. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh Gabriel itu benar. Gabriel mengatakan bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini, ya, Tuhan sendiri, Dia Maha Kuasa, Tuhan melakukannya sendiri, ya, tanpa melalui, ya, orang lain. Ya. Makanya saya bilang perbaiki dulu Jibrilmu itu yang di Gua Hira, ya, yang tugasnya selain menyampaikan wahyu, dia meniupkan roh, ya. Emangnya dia itu Allah, dia itu Tuhan yang Maha Kuasa, dia mampu meniupkan roh ke dalam perutnya Maryam. Ya, ini akal-akalan, ini penyesatan ini, ya. Malaikat Gabrielnya sudah salah, ya, kemudian bergelar Ruhul Kudus, padahal namanya Roh Kudus itu Tuhan yang punya. Ya, makanya saya bilang, ya, kamu sendiri membongkar aibnya Jibril. Jibril itu bukan malaikat.
Ya, bukan malaikat yang tadi kamu kutip ayatnya di Lukas itu. Ya. Coba kamu tunjukkan dalil di kitabmu bahwa malaikat yang datang kepada Maria itu mengaku bahwa saya adalah Jibril. Kalau ada ayat itu, ya, kamu boleh baptis saya. Kalau ada loh. Kalau tidak ada, berarti kamu harus menelan liurmu sendiri. Ternyata tidak ada pengakuan malaikat yang datang kepada Maria bahwa dia mengaku sebagai Jibril. Lalu siapa yang mengatakan bahwa dia adalah Jibril? Ya, pengarang kitabmu yang mengatakan Jibril datang pada bulan ke-6, ya, kepada seorang perawan bernama Maria. Coba, kalau kamu bisa tunjukkan di dalam kitabmu ada pengakuan dari sosok yang datang kepada Maria bahwa sosok itu mengaku nama saya Jibril, kamu boleh baptis saya bersama dengan warga saya satu kecamatan atau satu kota Makassar. Kalau ada loh, ini tantangan dari saya buat kamu. Kalau kamu berat menemukan itu, coba deh. Saya pindah ke ayat yang lain. Ketika malaikat datang memberikan kekuatan kepada Tuhanmu Yesus, ya, Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat sampai keringatnya, ketakutannya mengakibatkan keringatnya seperti titik-titik darah. Coba kamu tunjukkan namanya, malaikat siapa, ya, yang datang memberi kekuatan kepada Yesus. Jangan-jangan itu iblis. Tapi kalau kamu mampu menunjukkan malaikat itu memperkenalkan namanya sebelum memberikan kekuatan kepada Yesus, kamu boleh baptis saya satu kota Makassar. Bisa nggak? Sebelum saya masuk ke tema yang tadi. Ya, jadi pokok pembahasan Yesus itu adalah firman, itu sudah KO ya, itu tidak terbukti. Yesus bukan firman, Yesus itu adalah ciptaan. Yesus hanya selevel dengan karbon monoksida. Paham? Tunjukkan dalilnya, pengakuan makhluk yang datang kepada Maria bahwa dia mengaku Jibril. Silakan. Kalau ada, hari ini juga saya dibaptis. Dan saya akan live-kan. Suma Zulkifli M. Abbas dibaptis karena Yohanes Lolan mampu menunjukkan dalil pengakuan sosok makhluk yang datang kepada Maria bahwa sosok itu mengaku, akulah Jibril. Silakan. Zulkifli M. Abbas. Iya. Anda ternyata bingung, ya, Anda tidak mengenali, ya, siapa sebenarnya Gabriel yang sesungguhnya dengan Jibril yang adalah palsu yang datang di Gua Hira itu. Wahai Zulkifli M. Abbas, ya, di situ dijelaskan pada bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel, ya, ya, untuk mendatangi seorang siapa? Seorang perawan yang bernama siapa? Maria, yang bertunangan dengan siapa? Yusuf. Ya. Lalu yang datang menemui Maria di sini siapa? Ya. Malaikat Gabriel, Zulkifli M. Abbas, tanpa dia perlu mengatakan bahwa saya adalah malaikat Gabriel. Ya. Kalau itu bukan Gabriel seperti yang terjadi di ayat 26, ya, Allah menyuruh malaikat Gabriel, ya, saya ulangi, kalau jika itu bukan atau tidak sesuai dengan ayat 26 yang mengatakan bahwa pada bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel, ya, kalau tidak bersesuaian dengan ini, maka ya, Jibril itu sosok yang bertemu dengan Bunda Maria itu bukan Gabriel. Lalu Bunda Maria pun tidak akan mengandung dari Roh Kudus. Tetapi semuanya apa? Zulkifli M. Abbas, dari ayat 26 ini dia sudah membuktikan sampai selesai ternyata dia adalah sosok yang dimaksud adalah Gabriel yang datang pada bulan ke-6 yang kemudian menyampaikan kabar baik itu kepada Bunda Maria, lalu kemudian Bunda Maria hamil dan ternyata benar apa yang dikatakan bahwa pada bulan ke-6 Gabriel, ya, malaikat Gabriel itu datang. Ya. Kenapa Anda tidak mengerti, ya, semua kalimat mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir Zulkifli M. Abbas? Ya, cukup dengan ayat 26 ini sudah membuktikan, ya, malaikat Gabriel ini, ya, sudah membuktikan bahwa Maria mengandung
ya, dari Roh Kudus dan kemudian melahirkan Yesus Kristus, ya. Dari mana Lukas tahu bahwa Allah mengutus Jibril pada bulan ke-6? Dari mana Lukas tahu? Siapa yang menyampaikan kepada Lukas? Jawab. Jawab, sahabat Yohanes Lolan. Dari mana Lukas tahu bahwa yang datang kepada yang datang kepada Maria pada bulan ke-6 itu adalah Jibril? Dari mana Lukas tahu? Jawab. Silakan Anda jawab, dari mana Lukas mengetahui bahwa yang datang kepada Maria itu adalah malaikat bernama Jibril. Dari mana Lukas tahu informasinya? Silakan, jangan kabur. Anda belum menunjukkan data dari kitab Anda di mana malaikat mengaku kepada Maria, namaku adalah Jibril, dan Anda tidak menunjukkan data di mana malaikat yang datang memberi kekuatan kepada Yesus juga mengaku Jibril. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana Lukas tahu kalau malaikat yang datang pada bulan ke-6 itu adalah Jibril? Dari mana Lukas tahu? Silakan. Kan Lukas menulis di ayat 26 di bulan ke-6. Kan di ayat 26 kan Lukas menulis di situ. Ya, bahwa ya di bulan ke-6 malaikat Gabriel. Aduh, maka ya tidak perlu dijelaskan lagi di bawahnya. Ternyata sosok yang datang itu, ayat yang di situ secara keseluruhan pasal 1 itu menjelaskan tentang malaikat Gabriel yang di ayat ke-26 itu Zulkifli M. Abbas. Ya, ini bukan sepotong-sepotong kayak di Al-Quran, Zulkifli M. Abbas. Ya. Lukas 1 sampai selesai itu adalah suatu rangkaian, ya, dan di ayat 26 itu dia menjelaskan tentang malaikat Gabriel yang diutus oleh Allah. Ya, maka yang datang kepada Maria ini, yang berbicara dengan Maria ini adalah malaikat itu. Ya, Anda belajar bahasa Indonesia tidak? Ya. Oh iya, ternyata Anda kan kitab sucinya kan sepotong-sepotong. Itu yang saya tanya, dari mana Lukas tahu ya bahwa yang datang itu adalah Jibril? Ayo, Anda nggak bisa kasih data kan? Artinya batal dong saya dibaptis. Sekarang dari mana Jibril? Dari mana Lukas tahu bahwa yang datang itu adalah Jibril? Silakan. Dari mana Lukas tahu kalau yang datang kepada Maria itu malaikat bernama Jibril? Jangan pura-pura gila apa? Jawab dong. Itu kan kitab suci saya yang mengatakannya. Hah? Saya mengimani kitab suci saya. Ya, Lukas adalah muridnya Yohanes, Yohanes adalah muridnya Yesus. Ya. Ada yang salah? Aduh, Zulkifli M. Abbas, ya, apapun yang dalil yang Anda buat, ya, Anda mencoba menjebak saya dengan pertanyaan apapun, itu tidak akan bisa menyelamatkan Jibril. Ya, saya katakan sekali lagi ya, apapun pertanyaan yang Anda mau coba ke saya, itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan Jibril, sosok setan, sosok apa ya, hantu, belau, jin, yang ada di Gua Hira yang menipu Muhammad. Ya, Anda tidak akan bisa menyelamatkan dia. Ya, Anda tidak akan bisa menyamakan sosok ini, sosok yang aneh ini, jin ini, setan ini, dengan malaikat Gabriel yang adalah sosok yang sesungguhnya, malaikatnya Tuhan. Nggak akan bisa Anda menyelamatkan itu. Ya, Anda sudah membuat blunder di sini, Zulkifli. Ya. Aduh, kasihan sekali lah ya. Anak zina ini ketika dia ketabok mukanya merah. Bingung mau bilang apa. Ya, saya ulang lagi pertanyaannya. Lukas tahu dari mana yang datang kepada Maria pada bulan ke-6 itu bernama Jibril? Tahu dari mana dia? Ayo, siapa yang katakan kepada dia bahwa itu adalah Jibril? Sementara Yesus belum lahir di situ. Siapa yang mengatakan kepada Lukas bahwa yang datang kepada Maria itu adalah Jibril? Mampus. Zulkifli M. Abbas, ya.
Kamu tidak bisa memasuki pikiran kamu, ya, seperti nabimu itu yang sudah memasukkan pikiran dia ke dalam pikiran Allah Subhanahu wa taala, itu ke dalam kitab suci saya. Tidak bisa Zulkifli M. Abbas. Ya. Pikiran manusia, kayalah nabimu itu yang kemudian dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan, tetapi lebih banyak pikiran Allah ini dirasuki oleh pikiran dia. Ini tidak bisa kamu terapkan ke dalam kitab suci saya, Zulkifli M. Abbas. Ya, saya mengimani apa yang tertulis di situ. Dan Lukas menjelaskan bahwa malaikat yang diutus oleh Allah adalah malaikat Gabriel. Ya, dari mana Lukas tahu? Ya, Lukas adalah penulis Injil. Dan penulisan Injil ini berdasarkan ya tuntunan Roh Kudus. Itu keyakinan saya, tidak bisa diganggu gugat. Ya, makanya saya bilang Roh Kudus ini adalah rohnya Tuhan, bukan sosok yang kalian imani sebagai Ruhul Kudus yang adalah Jibril ini. Ya, karena dia itu adalah penyesat. Ya, Ruhul Kudus yang Anda imani itu adalah penyesat. Ya, berbeda dengan Tuhan saya yang memiliki roh yang kudus. Ya, Roh Kudus inilah yang menuntun manusia, menuntun para penginjil untuk menuliskan Injil. Ya. Jibril apa kabar? Apakah masih layak dia sebagai malaikat Gabriel? Yai. Jadi malu sendiri. Aduh. Inilah akibat kalau anak zina, ya kan? Malu sendiri kan? Giliran kamu bertanya tentang kitabnya orang hebat. Kamu punya standar menilai Quran. Giliran kitabmu dinilai, kamu nggak mau. Jangan kau nilai kitabku sesuai dengan penilaian. Kamu sendiri nilai Quran dengan membabi buta kayak begitu, apa ilmumu? Kamu nggak ngerti Quran. Kamu tidak bisa membaca Quran, tapi kamu mampu menilai Quran. Itulah kegilaannya kamu. Akibat kenapa? Karena kamu anak hasil zina. Coba, kamu rasa tidak akibatnya tuh? Akibat dari zina, kamu seperti orang gila. Kamu mampu menilai kitabnya orang. Kamu nggak mau dinilai kitabmu. Padahal kitabmu itu cuma karangan manusia biasa. Bingung sendiri kan kamu? Ayo, bingung kan? Makanya saya tanya, siapa yang mengatakan ke Lukas bahwa yang datang kepada Maria itu adalah malaikat Jibril? Siapa yang ngajarin Lukas? Kamu nggak bisa menjawab, kecuali apa? Ya, mengajarkan itu adalah Roh Kudus. Nenekmu kiper, dari mana kau tahu? Lukas di dalam tulisannya itu mengarang berdasarkan hasil apa yang dia cari. Dia melakukan penyelidikan, dia melakukan investigasi. Dia tidak pernah bertemu dengan Roh Kudus. Jadi kamu nipu aja sesamamu. Jangan pernah kau nipu saya dengan cara-caramu seperti itu. Lukas tidak pernah menerima bimbingan Roh Kudus. Lukas itu menulis karangannya berdasarkan hasil penyelidikannya. Baca Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 4. Biar kau sadar itu. Giliran kamu nilai Quran hebat kali, hujat Jibril hebat kali. Padahal di Al-Quran itu kami sudah dituntun dengan sangat jelas bahwa yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah malaikat Jibril. Kul man kana aduwwan li Jibril. Nah, tuh Jibril. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi isnillah. Coba, yang datang kepadamu dengan izin Allah adalah malaikat Jibril. Kemudian Allah terangkan lagi di ayat yang lain, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladziina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Sudah jelas, Ruhul Kudus adalah Jibril. Jibril adalah Ruhul Kudus. Al-Quran menerangkan itu. Lah kitabmu mana coba? Siapa yang menerangkan kemudian bahwa yang datang kepada Maria itu adalah Jibril? Lukas. Dari mana Lukas tahu? Dari nenekmu kiper. Saya tidak bingung, bro. Ya, justru saya lagi mikir nih, kalau misalnya saya balikin, ya, siapa yang bilang Jibril itu adalah malaikat Gabriel? Hah? Itu mampus kalian. Itu mampus, ya. Kalau saya balikin nih, Zulkifli M. Abbas, ya, siapa yang bilang sosok yang datang remes-remes kepala di Gua Hira itu adalah malaikat Gabriel? Hah? Mampus. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi isnillah. Ya. Itu jelas. Jibril disebutkan di situ. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzala 'ala qalbika. Dialah Jibril yang mendatangkan Al-Qur'an ke dalam hatimu. Ayo, siapa yang mengatakan itu? Allah.
Lalu kemudian ditegaskan lagi. Ditegaskan lagi di dalam An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika. Berarti Ruhul Kudus itu yang membawa Al-Quran. Dan dia adalah malaikat Jibril. Siapa yang menerangkan itu? Allah melalui Quran. Nah sekarang yang menerangkan malaikat Jibril datang ke Maria itu siapa? Lukas. Lukas ini siapa? Hah? Ayo. Lukas iki sopo? Yohanes Lalut bilang gini, Cuma jangan kau hina-hina saya punya kitab. Itu kan penilaian kitab saya sendiri. Yang datang itu kan Jibril kepada Lukas. Jangan kau pakai ukur pakai kitabmu. Cuma jangan semua. Giliran kamu ditanyai kitabmu nangis. Zulkifli M. Abbas, ya. Saya bukan anak zina, saya bukan seperti nabimu yang zina. Aduh, yang berzina itu nabimu. Aduh, Zulkifli M. Abbas, nabimu itu kan pesina, ya. Sudah punya istri masih melihat istri orang lain, ya. Anak kecil pun diambat. Aduh, ya, jangan bikin malu di sini. Ya, terus saya sadarkan kamu nih, ya. Kamu, ya, ketika kamu kasih ayat Lukas tadi 1, ya, sampai selesai, ya, menunjukkan siapa sebenarnya malaikat Gabriel itu, ya, kemudian kamu kaitkan dengan wahyu yang turun kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Ternyata sosok yang datang kepada Nabi Muhammad ini tidak berkesesuaian dengan malaikat Jibril yang ada di dalam Bible saya. Lalu setelah Anda membongkar aibnya si Jibril yang adalah bukan malaikat, ya, saya ingat, ya, bukan malaikat Gabriel, ya. Anda membuka aibnya sendiri. Ya, setelah itu, ya, saya membongkar kedoknya. Ya, ternyata kamu sendiri, ya, yang sudah membuktikan tanpa saya membuktikannya bahwa Jibril itu adalah bukan malaikat Gabriel. Ya, kemudian dari sini nih, setelah Anda tertangkap basah di sini, ya, Anda mulai menipu, cari akal. Wah, gimana caranya nih? Ya, sekarang saya harus bertanya nih. Ya, apa benar nih Jibril ngomong, "Hai Maria, saya adalah malaikat Gabriel." Nih. Ini kebiasaan kalian, wahai Zulkifli M. Abbas. Saya bilang, kamu baca pasal 1 sampai selesai. Maka ayat 26, Allah mengutus malaikat Gabriel, kemudian malaikat Gabriel ini datang kepada Maria. Ya, itu adalah sebuah cerita yang berkesinambungan, tidak sepotong-sepotong. Ya, ingat itu. Ya, ayat 26 itu dikatakan, malaikat Gabriel mendatangi siapa? Maria. Zulkifli M. Abbas, ternyata kamu bingung di situ. Oh iya, ternyata malaikat Gabriel ini tidak seperti Jibril yang kamu percaya itu. Ya. Sekarang kamu bingung sendiri. Ya, kamu mulai mencari-cari alasan. Ya, makanya sekarang begini nih, ya. Kalau saya balikin, ya, siapa yang mengatakan bahwa sosok yang datang di Gua Hira itu adalah Jibril? Hah? Mampus nggak lo? Mampus! Orang yang menikah lagi kamu pikir berzina, iya kan? Sementara yang berzina itu bukan kayak begitu di kitabmu. Di kitabmu itu Markus 5 nomor 28, siapa yang memandang wanita lalu mengingininya, maka dia telah berzina di dalam hatinya. Bapak emakmu melakukan itu, berarti kamu anak zina. Kalau kau katakan yang menikah lagi untuk kedua kalinya itu adalah berzina, maka kasihan kali Tuhan kamu itu. Karena dia berasal dari keturunan pesina dong. Ayo, Abraham istrinya 2. Daud, Salomo, semua beristri ratusan. Berarti Yesus itu dari hasil sebut sendiri. Ayo, itu kalau kamu menilai dengan kitabmu. Jadi kamu ingin memperandakan menurutmu Quran. Tapi kamu nggak ngerti Quran. Padahal Quran sudah menerangkan kul nazzalahu ruhul kudus mir rabbika bil haqq. Di situ disebutkan Ruhul Kudus. Lalu kemudian diterangkan lagi bahwa kul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika. Berarti yang Jibril adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Jibril. Nah, sekarang kitabmu. Siapa yang mengatakan bahwa yang datang kepada Maria itu adalah Jibril? Lukas. Bukan Allah yang mengatakan itu. Lukas yang mengarang cerita itu.
Sekarang Lukas, siapa Lukas? Murid Yesus bukan. Dia hanya murid Paulus. Nah, dari mana kemudian Lukas tahu bahwa yang datang itu Jibril? Menurutmu itu adalah bimbingan Roh Kudus. Nenekmu kiper. Sejak kapan Roh Kudus datang kepada Lukas? Yang ada, Lukas menuliskan berdasarkan daripada hasil penyelidikan. Baca kitab Lukas nomor 1 sampai nomor 4 di bab 1 itu. Ya, dia menulis berdasar hasil penyelidikan, bukan berdasar dari pewahyuan dari Roh Kudus. Aduh, kamu ini benar-benar lah ya. Makanya bertaubat. Bertaubat. Supaya kamu tidak masuk dalam kategori anak zina. Zulkifli M. Abbas, ya. Saya bukan anak zina, saya bukan seperti nabimu yang zina. Aduh, yang berzina itu nabimu. Aduh, Zulkifli M. Abbas, nabimu itu kan pesina, ya. Sudah punya istri, masih melihat istri orang lain, ya. Anak kecil pun diambat. Aduh, ya, jangan bikin malu di sini, ya. Terus saya sadarkan kamu nih, ya. Kamu, ya, ketika kamu kasih ayat Lukas tadi 1, ya, sampai selesai, ya, menunjukkan siapa sebenarnya malaikat Gabriel itu, ya, kemudian kamu kaitkan dengan wahyu yang turun kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Ternyata sosok yang datang kepada Nabi Muhammad ini tidak berkesesuaian dengan malaikat Jibril yang ada di dalam Bible saya. Lalu setelah Anda membongkar aibnya si Jibril yang adalah bukan malaikat, ya, saya ingat, ya, bukan malaikat Gabriel, ya. Anda membuka aibnya sendiri. Ya, setelah itu, ya, saya membongkar kedoknya. Ya, ternyata kamu sendiri, ya, yang sudah membuktikan tanpa saya membuktikannya bahwa Jibril itu adalah bukan malaikat Gabriel. Ya, kemudian dari sini nih, setelah Anda tertangkap basah di sini, ya, Anda mulai menipu, cari akal. Wah, gimana caranya nih? Ya, sekarang saya harus bertanya nih. Ya, apa benar nih Jibril ngomong, "Hai Maria, saya adalah malaikat Gabriel." Nih, ini kebiasaan kalian, wahai Zulkifli M. Abbas. Saya bilang, kamu baca pasal 1 sampai selesai. Maka ayat 26, Allah mengutus malaikat Gabriel, kemudian malaikat Gabriel ini datang kepada Maria. Ya, itu adalah sebuah cerita yang berkesinambungan, tidak sepotong-sepotong. Ya, ingat itu. Ya, ayat 26 itu dikatakan, malaikat Gabriel mendatangi siapa? Maria. Zulkifli M. Abbas, ternyata kamu bingung di situ. Oh iya, ternyata malaikat Gabriel ini tidak seperti Jibril yang kamu percaya itu. Ya. Sekarang kamu bingung sendiri. Ya, kamu mulai mencari-cari alasan. Ya, makanya sekarang begini nih, ya. Kalau saya balikin, ya, siapa yang mengatakan bahwa sosok yang datang di Gua Hira itu adalah Jibril? Hah? Mampus nggak lo? Mampus! Yang kamu ceritakan itu adalah Tuhan saya yang datang kepada Musa. Kamu mau percaya mau tidak, ya itu deritamu. Sekarang yang jadi masalah itu, siapa yang memberitakan kepada Lukas bahwa yang datang kepada Jibril itu adalah yang datang kepada Maria itu adalah Jibril? Siapa yang tanya? Lukas. Siapa? Kapan Allahnya Musa berbicara kepada Lukas? Kapan? Apa perkataan Allahnya Abraham kepada Lukas? Kapan? Apa? Coba. Nangis kan? Zulkifli M. Abbas. Ya. Ketika seorang laki-laki yang menikah dengan istrinya, dengan perempuan, maka dia meninggalkan keluarganya. Ya. Dan bersatu dengan perempuan ini. Apa yang dipersatukan oleh Allah, jangan diceraikan manusia. Maka Yesus mengatakan, ya, barang siapa yang memandang perempuan lain, kemudian menginginkan dalam hatinya, dia sudah berbuat zina. Ya, bapak saya memandang ibu saya, kemudian dia menikahi. Dia tidak lagi memandang perempuan lain. Ya, maka bapak saya tidak berzina. Ya. Tetapi Nabi Muhammad, ya, dia sudah punya istri. Ya, istrinya janda semua. Ya, istri orang. Ya, malah Yesus bilang, barang siapa yang menikahi janda, dia berbuat zina. Janda yang diceraikan. Ya, dia menikahi janda yang diceraikan. Astagfirullahaladzim, berkali-kali zinanya. Ya.
Malah Allah mengatakan semua perempuan bisa menyerahkan diri kepada Nabi. Anjay. Salam dari Binjai. Aduh, aduh. Gini-gini kalian bilang kalian mengikuti ajaran Yesus. Hah? Nabimu saja babak belur, ya, dihajar sama ajaran Yesus. Karena apa? Bertentangan, ya. Aduh, dasar penipu. Tidak ada dalil seperti itu. Dalilnya, siapa yang memandang dan mengingini dalam hatinya, maka dia berzina. Itu dalilnya. Jadi jangan kau ngarang-ngarang. Ya, Yesus dikatakan di dalam Markus 5 nomor 28 itu, barang siapa yang memandang perempuan dan mengingini di dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Emak bapakmu melakukan itu, berarti kamu adalah anak zina. Jadi itu sudah diulas itu, ya. Ya, anak zina ya, itu sudah diulas. Terima itu sudah labelnya kamu itu. Nah, sekarang kamu jawab, ya. Siapa yang mengajarkan Lukas bahwa yang datang kepada Maria itu adalah Jibril? Kasih bukti akurat. Kamu katakan Roh Kudus, mana buktinya? Kasih bukti dong. Ada bukti enggak? Ada enggak yang mengatakan, oh, betul, saya melihat saksi, saya bersaksi bahwa Roh Kudus datang kepada Lukas? Ada enggak? Ayo, ketampol lagi kan? Makanya, bertobatlah. Aduh, ini kayak suara ini Jibril, si setan yang di Gua Hira itu. KO. Gak usah hibur diri, sekarang jawab aja. Dari mana Lukas tahu bahwa yang datang kepada dia itu, kepada Maria itu adalah Jibril? Ayo, dia kan melakukan penyelidikan. Baca kitabmu. Lukas menerangkan, tulisannya dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, lalu dia susun kemudian. Nah, dari mana dia tahu bahwa yang datang kepada Maria itu bernama Jibril? Silakan. Jangan menyerah Zulkifli M. Abbas. Kamu buktikan, ya. Di abad ke-6 dia buat apa ini si konyol ini? Ya. Dia bisa membuktikan dirinya enggak si konyol ini? Ya. Dia bisa berfirman enggak si konyol ini? Sampai kucing punya tanduk, Zulkifli M. Abbas, ya, kamu tidak akan bisa mampu membuktikan kepada saya. Ya, berak tuh celana. Firmannya adalah Al-Quranul Karim. Rontokkan aja Al-Quran kalau kamu mampu. Tidak ada kekuatan yang mampu merontokkan Al-Quran di atas muka bumi ini. Jangankan menghapuskan original teksnya, ya, mengganti sampulnya Al-Quran saja nggak bisa. Ya, itu bukti karya Allah yang tidak bisa kamu patahkan. Mujizat-mujizat yang datang kepada Abraham, kepada Musa, kepada Yesus itu cuma berita. Tidak ada pembuktian hari ini. Tapi Al-Quran masih bisa dilihat. Tidak ada orang yang mampu mematahkan apapun yang ada dalam Al-Quran. Ya, mau kau kumpulkan semua pendeta sedunia, termasuk kamu sendiri, keok kan? Nah, sekarang kembali ke tema. Dari mana Lukas tahu kalau yang datang kepada Maria itu adalah Jibril? Jawab. Zulkifli M. Abbas. Aduh. Ya. Saya ini kan hasil perkawinan, bukan hasil memandang wanita dan menginginkan dalam hati. Ya. Anda mengerti tidak bahasa? Ya. Saya ini adalah hasil perkawinan ayah saya dengan ibu saya, bukan hasil ayah saya memandang perempuan lain lalu menginginkan dalam hatinya. Ya. Kok bodoh banget sih kamu? Ngerti bahasa dong. Ya. Aduh, berulang kali saya tampar kamu. Ya, kalimatnya saja kamu gak mengerti gitu loh. Mau nipu lagi. Bapakmu kan memandang dan mengingini ibumu. Berarti mereka berzina kan? Berarti kamu anak zina. Kembali ke tema. Siapa yang mengajarkan Lukas bahwa yang datang kepada Maria itu bernama Jibril? Jawab. Kamu ini lari ke sana, lari ke sini, ngomong Cina, ngomongin Allah. Sudah ketahuan Zulkifli M. Abbas.
Ya, kamu ini sering menipu di tempat lain. Ya, makanya sekarang saya ngajarin kamu gitu loh. Ya, biar kamu tuh nggak menipu-menipu terus. Ya, kamu buat pertanyaan. Ya, kalau pertanyaan ini saya balikin, ya menampar lagi muka Allahmu dan nabimu. Aduh, aduh, kamu ini sebenarnya kepepet Zulkifli M. Abbas, ya. Saya bukannya apa ya, bukannya merendahkan kamu, tapi sebenarnya kamu sendiri yang merendahkan diri kamu, ya. Mohon maaf saya harus mengatakan demikian. Karena setiap bahasa yang kamu keluarkan itu, kamu tidak pernah berpikir bahwa orang lain, ya, akan menyerang kamu dengan bahasa yang kamu gunakan ini. Ya, dan itu terbukti. Ketika kamu memberikan contoh bahwa malaikat Jibril adalah penyampai wahyu, ya saya balikin. Ya, ternyata kamu sendiri yang membongkar aib bahwa Jibril itu ternyata sosok yang tipenya bukan seperti malaikat Gabriel di dalam Bible, gitu loh. Lalu dari mana sosok ini disebut sebagai malaikatnya Tuhan, gitu loh. Ya, kamu sudah berulang kali, ya kamu bilang saya anak zina. Ya padahal saya adalah anak perkawinan dari bapak dan ibu saya. Bukan hasil dari bapak saya melihat ibu saya menginginkannya dari dalam hatinya. Ya, kamu mengerti dulu bahasa Indonesia, lalu kamu buat pertanyaan. Ya, kamu sudah babak belur dengan logika gitu loh. Ya. Sekarang, kalau saya balikin pertanyaan kamu, ya, apa babak belur nggak tuh? Ya, sosok yang di Gua Hira, nabimu, ya, Waraka, ya, termasuk Allahmu juga. Anak zina ini kalau ngomong belagu banget. Tapi dia nggak sadar semuanya itu justru ketampar ke dia. Awalnya kan Anda yang menghujat Jibril kan. Makanya saya kembalikan kepada Anda. Lengkap original teksnya saya bacakan ke Anda. Bahwa yang mengaku, yang datang kepada Maria bernama Jibril itu adalah pengarang kitabmu, Lukas. Bukan makhluk itu yang mengaku ke Maria, wahai Maria, aku Jibril. Tidak. Bahkan malaikat yang datang kepada Yesus, memberi kekuatan kepada Yesus pun tidak pernah ngaku kalau dia adalah malaikat Jibril. Atau malaikat apapun namanya, dia tidak pernah menyatakan diri. Sementara Quran sudah menerangkan dirinya, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzala ala qalbika biiznillah. Coba, apa yang mau diragukan di Al-Quran itu? Al-Quran bisa dilihat, bisa disimak, bisa kamu beli di Gramedia, baca isinya. Kamu kritisin isinya kalau kamu sudah mampu untuk membacanya. Al-Quran itu ya membuka diri untuk dikritisin. Kalau Anda ingin membuktikan kebenaran dalam isinya, dalam inti daripada ajaran Quran, silakan Anda buka Al-Quran, baca. Sayangnya Anda tidak bisa membaca Quran, kayak mana Anda mau mengkritisin? Jadi Al-Quran itu sudah sangat jelas diwahyukan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Kul man kana aduwwan li Jibril. Lalu kemudian Allah kembali menerangkan bahwa Ruhul Quduslah yang kemudian membawa Quran kepadamu, ya, dengan benar. Qul nazzala Ruhul Qudus mir rabbika bil haqq. Itu sudah jelas, sudah klop. Anda mau mengimani, tidak mengimani, terserah. Tidak ada paksaan. Yang penting Al-Quran sudah menerangkan bahwa dia diwahyukan melalui perantaraan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Nah sekarang pertama, Anda nyuri kata Ruhul Kudus dari Quran. Lalu kemudian Anda seenaknya menerjemahkan Ruh Kudus itu adalah Tuhan. Kedua, di kitab Anda tidak ada kata Ruhul Kudus, kecuali di Indonesia. Di Indonesia lah Ruhul Kudus itu ada, di dalam kitabnya Kristen. Di luar sana tidak ada kata Ruhul Kudus. Itu yang perlu Anda pahami. Ketiga, yang menerangkan bahwa Jibril yang datang kepada Maria itu Lukas. Bukan makhluk itu sendiri yang memperkenalkan diri, bukan. Keempat, kelima, ketika saya tanya, ya, siapa yang mengajarkan kamu bahwa, siapa yang mengajarkan Lukas bahwa yang datang kepada itu adalah Ruhul Kudus? Kamu nangis. Semua jangan kau nilai kitabku dengan kitabmu. Jangan kau samakan Jibrilku dengan Jibrilmu. Itu namanya kau sudah nangis. Aduh, jadi iba saya. Dan satu hal yang perlu kamu pahami. Kamu memandang istrimu waktu itu. Kemudian kamu mengingininya. Sehingga kamu melakukan pesta ala Yunani. Kemudian lahirlah anakmu. Anakmu anak zina. Ayo, sadar nggak?
kalau anak yang kau punya itu adalah anak zina, hasil dari kau memandang dan mengingini istrimu. Nyaho. Zulkifli M. Abbas, ya. Saya sudah berdebat dengan orang muslim berkali-kali. Saya mengatakan bahwa saya menguji nih si Allah nih. Ya, dia konsisten apa enggak nih? Saya punya kaidah untuk mengukur nih. Ya, makanya saya bilang Al-Quran itu tulisan manusia. Dia dia menghayalkan tentang Tuhannya, kemudian dia menuliskan. Ya, maka ketika saya menemukan bahwa kalimat Allah itu tidak serupa dan tidak diserupakan dengan apapun. Tetapi di ayat yang lain dia mengatakan bahwa dia memiliki tangan untuk mencipta. Ini kata kerja loh, tangan ini. Menciptakan nih. Ya, manusia juga kalau kerja dengan tangan, menciptakan segala sesuatu lebih banyak dengan tangan. Ya. Makanya Tuhanmu itu Zulkifli M. Abbas, ya dia mengadopsi ciri fisik manusia, dia mengadopsi sifat manusia, tetapi dia mengatakan dia tidak serupa dengan manusia. Ini kan namanya menjilat ludahnya sendiri berkali-kali. Ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu kan penyayang, manusia juga penyayang. Katanya tidak serupa. Inilah akibat kalau lahir dari hasil zina dan melahirkan lagi anak dari hasil zina. Manusia hidup, pencipta alam semesta juga hidup. Oh, berarti itu serupa. Nenekmu kiper. Kamu ingin memprotes tentang Allah ataupun apa yang ada di dalam Islam. Tetapi membaca kitabnya saja kamu tidak ada kemampuan. Tapi kamu cerita, giliran kamu di KO dengan pernyataanmu sendiri. Apa yang kau katakan? Jangan kau samakan Jibrilku dengan Jibrilmu. Jangan kau samakan Tuhanku dengan Tuhanmu. Jangan kau samakan kitabku dengan kitabmu. Nenekmu kiper, siapa yang mau nyamakan dengan kamu punya? Tidak. Di dalam Al-Quran, ya, ketika dikatakan qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alim. Di situ ada kata yadayya. Memang secara harfiah diartikan kedua tangan. Tetapi yang dimaksud di sini mempunyai yadani, dua tangan, dan keduanya itu adalah sifat bagi esensinya. Ya. Keduanya bukan organ tubuh. Seperti manusia punya tangan. Bukan seperti makhluk. Karena Allah itu bukan makhluk. Dia bukan esensi yang sifatnya biologis. Jadi ketika Allah mengatakan yadani, kedua tangan, itu berbicara mengenai sifatnya. Jadi bukan susunan dari organ, bukan. Bukan jisim ataupun jenis dari jisim. Bukan kategori sesuatu yang bisa diukur, tersusun, fragmen atau anggota tubuh untuk bekerja, bukan. Ya. Tangan pada diri Allah tidak bisa dikiaskan dengan apapun, bukan siku, bukan lengan, atau apapun yang bisa dipahami oleh manusia dengan kata tangan secara umum. Ini yang perlu kamu paham. Jadi Allah menerangkan memiliki tangan, kedua tangan, agar manusia itu memahami bahwa Allah itu maha memberi, punya kuasa. Orang yang mempunyai kuasa itu memiliki tangan yang perkasa. Itu yang digambarkan oleh Allah. Makanya Al-Quran itu diperuntukkan hanya untuk orang menggunakan akal. Bukan orang seperti Anda. Anda membaca kitabku saja tidak bisa, kemudian Anda ingin menilainya. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Jangan kemudian Anda ingin menyamakan Tuhan saya dengan Tuhan Anda. Jangan karena mentang-mentang tangan Tuhan Anda dipaku, kemudian Anda mengatakan Tuhan saya juga punya tangan seperti tangannya Yesus. Tidak begitu. Ya, tadi larinya Jibril, tadi larinya ke Firman, sekarang larinya ke tangan Allah lagi. Mau lari kemana lagi? Yohanes Yusuf, Pak Yohanes Lalot. Kasian kali hari ini. Zulkifli M. Abbas, ya, Allahmu sendiri dia tidak mampu membuktikan, ya. Dia tidak mampu membuktikan bahwa sosok yang di Gua Hira itu adalah benar-benar malaikat Jibril gitu loh. Ya. Dia tidak mampu membuktikan. Ya. Kalau Lukas jelas.
Ya dia menuliskan itu ya tentang malaikat Gabriel, kemudian buktinya ada, itu Maria bisa mengandung. Melahirkan Yesus seperti apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel itu. Ya. Itu pembuktiannya. Allahmu yang tidak berdaya itu, apa kabar Zulkifli M. Abbas? Ya kamu tolong bantu dia dong, ya bantu dia untuk membuktikan dirinya bahwa dia itu mampu ya mengeluarkan suaranya, memperdengarkan suaranya, ya bahwa dia itu adalah maha kuasa, ya tidak memerlukan Jibril untuk berfirman langsung. Aduh. Bukan itu yang jadi permasalahan. Permasalahannya kemudian adalah sosok yang datang kepada Maria itu tidak pernah mengaku bahwa namaku adalah Jibril. Lalu siapa yang menerangkan bahwa yang datang itu adalah Jibril? Lukas. Coba. Dan Anda percaya itu. Padahal Lukas bukan murid Yesus. Bagaimana dengan kami? Yang di dalam Al-Quran Allah sendiri yang menyatakan kepada umat Islam melalui perantaraan Jibril, melalui perantaraan Rasulullah Muhammad SAW. Allah sendiri yang menerangkan. Kalau kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu kami imani sebagai Rasul, dan dia menerima Al-Quran, lalu kemudian melalui penerimaan Al-Quran itu sebagai wahyu kepadanya, menerangkan kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'alal qalbika biiznillah, maka kenapa kemudian Anda ingin merubah konsep itu yang sudah nyata di dalam iman kami? Ruhul Kudus adalah Jibril. Jibril adalah Ruhul Kudus. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Kemudian Anda menuntut. Bagaimana mungkin kemudian Rasulullah SAW tahu kalau itu adalah Jibril? Loh, ini dia sudah terangkan dirinya. Kemudian Anda ketika ditanya, dari mana Lukas tahu kalau itu adalah Jibril? Sementara malaikat itu tidak ada memperkenalkan diri kepada Maria. Dari mana Lukas tahu? Sementara malaikat itu tidak pernah memperkenalkan diri. Coba. Ini yang jadi masalah. Bukan masalah benar atau tidaknya. Yang menjadi masalah adalah malaikat itu tidak pernah memperkenalkan diri. Layaknya malaikat Jibril juga ketika datang kepada Rasulullah di Gua Hira tidak memperkenalkan diri. Layaknya ketika malaikat itu datang kepada Yesus memberi kekuatan juga tidak memperkenalkan diri. Layaknya malaikat Tuhan ketika datang kepada Elia yang ada di dalam gua juga tidak memperkenalkan diri. Kenapa kemudian kamu percaya? Coba. Kalau di Al-Quran sudah nyata, kul nazzalahu ruhul kudus mir rabbika bil haqqa. Ruhul Kudus itu yang mewahyukan Al-Quran. Lalu kemudian kalau Ruhul Kudus yang mewahyukan Al-Quran, lalu siapa Ruhul Kudus ini? Ternyata dijawab, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Yang menurunkan Al-Quran itu Ruhul Kudus yang ternyata adalah Jibril. Jadi itu terjawab. Lalu kemudian Anda ingin bertanya, dari mana Anda tahu itu adalah malaikat Jibril? Lah, kalau Anda meragukan itu wajar, Anda kufur. Tapi yang menjadi masalah sekarang, Anda coba jawab. Dari mana Lukas tahu kalau itu adalah Jibril? Sementara malaikat itu tidak pernah ngaku kalau itu adalah Jibril. Ayo. Ini masalah sebenarnya ada di kepala Anda. Susah karena Anda itu tidak waras. Jadi gimana Anda bisa memahami apa yang saya jabarkan? Jadi Anda tidak bisa menjawab, ya, Anda sama sekali tidak bisa menjawab, Anda tidak sama sekali bisa memberikan sebuah pertanggungjawaban terhadap tuduhan Anda, baik itu berkaitan dengan firman, berkaitan dengan anak zina, berkaitan dengan Jibril, apalagi yang akan Anda tuduhkan nanti, yang semuanya nampar ke Anda. Jadi saya katakan sekali lagi, beruntung Anda berdialog dengan saya. Karena dengan paparan yang begitu luas saya sampaikan kepada Anda, begitu lugas, ya terinci, sistematis, harusnya Anda itu sudah menjadi waras. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Jadi Lukas tidak pernah menerima pernyataan dari Yesus. Malaikat yang datang kepada Jibril, kepada Maria juga tidak pernah memperkenalkan diri. Malaikat yang datang kepada Yesus juga tidak pernah memperkenalkan diri. Tapi kenapa kemudian Anda menuntut Jibril yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW harus memperkenalkan diri? Nah, disinilah yang dikatakan Anda itu tidak waras.
Saya jelaskan kamu lagi Zulkifli M. Abbas ya. Tuhan yang dihasilkan oleh hasil berpikir manusia, hasil menghayal manusia, pandangan pribadi, ideologi manusia yang dibangun ya untuk untuk menarasikan Tuhannya itu, maka ya pikiran dia ini masuk menjadi pikiran Tuhan gitu loh Zulkifli. Kamu ngerti nggak sih? Ya, maka terbongkar dengan sendirinya. Ya, dia terjebak dengan semua bahasa yang dia susun, dengan semua kalimat-kalimat yang dia atur gitu loh. Ya, sehingga ketika dia kepepet dia terpaksa menggunakan gitulah yang tadi saya bilang, ya. Khayalan yang dia pakai ini tentang Tuhannya ini, ya. Maka apa yang dia pikirkan, ya, apa yang dia narasikan itu berhubungan sekali dengan manusia. Ya, maka pikiran dia ini dia masukkan ke dalam pikiran Tuhan. Kemudian dia mengatakan, ini dari Tuhan, gitu loh. Ternyata setelah dibuktikan, oh itu pikiran kamu semua coy. Yang kamu masuk-masukin ke dalam otaknya Tuhan. Ya, Tuhan khayalan itu nggak bisa dibuktikan, itu yang pertama. Ya, yang kedua, pikiran dia, narasinya dia, itu berasal dari manusia. Ya, kamu ini ngomong apa? Kamu ngomong apa? Sebuah agama itu dilihat dari kebenaran daripada kitab sucinya. Itu hanya penilaianmu kan? Sementara kamu tidak mampu membaca kitab suci saya. Justru dari kitab suci saya kamu rampok kata Allah. Kamu rampok kata Rasul. Kamu rampok kata Alkitab. Kamu rampok kata Ruhul Kudus. Tanpa malu-malu lagi. Sesuatu yang benar pasti ditiru. Nah, asal daripada apa yang saya ungkapkan tadi itu dari Al-Quran. Berarti Al-Quran ini ada esensi kekuatan kebenaran di dalamnya yang tidak bisa diragukan oleh orang yang menggunakan akal sehat. Sedangkan kamu yang tidak waras saja menggunakan istilah-istilah di dalam Al-Quran masuk ke dalam kitabmu. Ruhul Kudus tidak dikenal di Jepang, Ruhul Kudus tidak dikenal di Amerika, Ruhul Kudus tidak dikenal di mana-mana selain hanya di Indonesia oleh orang Kristen. Kristen di luar negeri tidak kenal apa itu Ruhul Kudus. Hanya Kristen di Indonesia ini yang merampok kata Ruhul Kudus masuk ke dalam kitabnya lalu diterjemahkan seenaknya saja. Sekarang Anda mau menggurui yang punya kitab, yang menjadi sumber daripada kata Ruhul Kudus. Inilah namanya Anda itu tidak waras. Mungkin karena itu tadi yang saya katakan, karena hasil dari zina. Ya, sampai kamu tidak ngerti gitu loh. Jadi kebenaran itu bukan dari penilaian kamu. Wah, pemikiran Allah masuk ke dalam pemikiran manusia masuk. Itu menurutmu yang adalah umat terjemahan. Sementara kitamu gimana? Semua akal-akalan. Tuhan menjelma menjadi manusia, akal-akalan. Paulus jadi rasul yang diutus oleh Yesus, akal-akalan. Ya, babi haram menjadi halal, akal-akalan. Pokoknya apapun yang ada dalam agamamu itu semua akal-akalan. Saya bisa buktikan itu. Saya bisa buktikan. Ya. Nah sekarang giliran kita berbicara mengenai firman, pada mulanya adalah Tuhan itu adalah firman, Yesus itu adalah firman. Kita bahas keok, salto lagi ke materi lain. Bahas lagi tentang Jibril, keok, salto lagi. Kemana, entah kemana-mana larinya. Jadi agama itu dilihat dari kitab sucinya. Coba kamu lihat bagaimana Quran itu terurai. Lalu kalau kamu bangga dengan konsep ketuhananmu, apa yang kamu bisa lihat dari Yesus? Hah? Membangkitkan orang mati, mana buktinya? Mana? Bisa kau buktikan? Mujizat yang mana itu? Ada. Bisa dirasakan hari ini? Tidak. Kami tidak perlu yang kayak begitu-begitu. Karena kenapa? Allah kami sudah pernah melakukan melalui nabi-nabinya terdahulu. Yang sekarang kami butuh itu adalah hukum-hukum. Dan itu semua tersimpul dalam Al-Quran. Dan itu juga diterangkan oleh Yesus kok. Bahwa setelah dia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan. Jadi yang datang itu setelah Yesus bukan memperlihatkan mujizat seperti bangkitan orang mati, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, laut dibelah, bukan. Yang datang setelah Yesus itu adalah yang mengajarkan segala hukum-hukum, yang mengajarkan tentang keadilan dan pengisapan dunia, dosa akan dunia, dunia akan dosa. Itu. Dan itu hanya terjadi di Quran. Jadi kebenaran itu bisa dilihat dari kitabnya. Al-Quran 1400 tahun masih bisa dilihat oleh manusia. Kitabmu
Ajarannya Yesus mana? Kitabnya mana? Yang Yesus ajarkan di sinagog. Mana kitab itu? Nggak ada. Lazarus yang dibangkitkan Yesus itu mana? Nggak ada. Ayo, apa yang kamu bisa lihat dari Yesus? Nggak ada. Kami, ada Quran yang kami bisa lihat dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kamu itu jangan gila permanen, lalu kemudian sok-sok hebat gitu ya. Sadari, ya sadari. Tidak ada kebenaran yang pernah kau sampaikan pada saat kita berdialog. Yang kamu sampaikan hanya hujatan, hinaan, dan caci maki. Dan juga nampak bocornya kepalamu. Ya, kepala Anda itu bocor. Bocor, sama sekali bocor. Tidak ada isinya di dalam. Paham itu? Zulkifli M. Abbas, ya. Kamu ternyata sudah terjebak dengan apa yang kamu katakan, Zulkifli M. Abbas, ya. Saya mampu membuktikan semua itu dari kitab suci saya. Ya, itu Lukas menulis. Ya, Lukas menulis ini sebelum sosok yang datang di Gua Hira ini muncul. Ya, itu saja berbeda. Aduh. Kamu sudah tertangkap basah di sini, Zulkifli. Ya, apapun alasan yang kamu buat, ya, untuk membantah saya itu tidak akan pernah bisa, Zulkifli. Ya. Kebohongan yang kamu bangun, ya, berdasarkan persepsi kamu, itu tidak bisa kamu sisipkan ke dalam kitab suci saya. Ya, makanya saya selalu katakan ke kamu, ya, Tuhan yang kamu sembah itu adalah Tuhan yang dikayalkan. Kemudian, ya, segala pemikiran Tuhan, segala wahyunya, bahkan surganya dia pun diatur oleh pemikiran manusia. Ya, itu kan Tuhannya kamu. Ya, sekarang kamu mau terapkan ke dalam kitab suci saya. Aduh, jangan mengotorinya, Zulkifli M. Abbas. Ya, malaikat Gabriel yang di Lukas 1 ayat 26 itu, yang diutus oleh Allah, ya, yang mendatangi Bunda Maria itu, ya, ternyata terbukti, ya, dia adalah malaikat Tuhan. Kok bisa? Iya, saya mengatakan bahwa dia adalah malaikat Tuhan karena apa yang dia katakan kepada Maria itu terjadi. Ya, tidak seperti sosok di Gua Hira ini, ya. Dia datang ngaku-ngaku utusan Tuhan, tetapi Tuhannya sendiri tidak bisa dia buktikan. Ya. Bahkan nabinya sendiri tidak punya apa-apa, ya, untuk membuktikan bahwa dia adalah utusan dari Tuhan. Allahnya yang dia perkenalkan itu. Ya. Tidak bisa, Zulkifli. Kamu membangun opini, asumsi apapun yang kamu mencoba untuk membantah saya, tidak akan menolong Allah. Ya, karena Allahmu itu tidak ada. Ya, meskipun Allahmu mengatakan bahwa barang siapa yang menolong Allah, Allah akan menolong dia. Ya, tapi karena Allahmu itu tidak ada, maka dia tidak akan pernah bisa menolong kamu, gitu loh. Jika demikian adanya, coba kamu terangkan kepada saya. Sosok Tuhan yang disembah oleh Yesus itu seperti apa sosoknya? Silakan. Zulkifli, semuanya terbukti kok. Yesus punya mujizat, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, terbukti. Ya, dia bangkit, terbukti. Ya, Bunda Maria ketika didatangi oleh malaikat, kemudian malaikat itu mengatakan bahwa dia, Bunda Maria, akan mengandung dari Roh Kudus, dan itu terjadi. Ya, Allahmu, saya balik nih. Allahmu di abad ke-6, apa yang bisa dia buktikan? Ya, tidak ada satupun, bahkan tidak sedetik pun. Ya, ingat itu, Zulkifli M. Abbas, ya. Kalau saya balikin pertanyaan kamu ini, ya, Allahmu babak belur, lari terbirit-birit, jubahnya copot. Karena apa? Allahmu itu bukanlah Tuhan yang sesungguhnya, tetapi manusia. Saya sudah katakan bahwa Tuhan saya itu sudah berkarya. Ke Abraham, ke Musa, ke Yesus. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Kamu tidak bisa menunjukkan pengakuan Jibril bahwa dia adalah Jibril di dalam kitabmu. Iya kan? Artinya kamu sudah keok di situ. Ternyata malaikat itu memang tidak pernah memperkenalkan diri kepada siapapun yang didatangi. Termasuk kepada Yesus sendiri, malaikat tidak pernah memperkenalkan diri. Catat poin itu, ya. Kamu keok di situ. Kamu nggak mampu menunjukkan itu. Kalau kemudian Anda mengatakan, Tuhanmu tidak mampu membuktikan, buktinya dia datang membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir melalui perantaraan nabinya Musa alaihissalam.
Buktinya dia datang kepada Isa, kepada Yesus, di mana Yesus membuktikan di tengah-tengah Bani Israel, dia mampu membangkitkan orang mati. Tapi kemudian Anda tidak mau mengatakan, tidak mau mengiyakan bahwa itu Tuhan saya. Itu derita Anda. Saya tidak nuntut Anda untuk percaya saya. Orang gila tidak mungkin percaya itu. Hanya orang waras yang percaya itu, bahwa Tuhan itu satu. Nah sekarang yang ingin saya tanya sama Anda, sosok Tuhan yang disembah Yesus itu seperti apa modelnya? Coba, ini Anda jawab dulu. Supaya Anda bisa menilai Tuhan saya itu ternyata beda dengan Tuhan yang disembah Yesus. Silakan. Zulkifli M. Abbas, ya. Tuhan saya itu memiliki roh, ya. Dia memiliki firman. Dengan firman-Nya inilah dia menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi, ya, yang di laut, di darat dan di udara. Ya, dengan Roh Kudus-Nya inilah ya dia membimbing manusia, dia menghidupkan manusia. Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Maka ketika Maria mengandung dari Roh Kudus, ini Roh Kudus ini memberi kehidupan. Ya, itulah kekuatan yang ada dalam diri Tuhan. Tuhan memiliki roh, Tuhan memiliki firman, dan dia mampu membuktikan itu. Ya. Makanya saya bilang, Tuhan kamu ini tidak memiliki suatu apapun di dalam dirinya. Ya, karena dia adalah zat. Ya. Maka ketika manusia, ya ini saya bilang bukan Tuhan ya, mengatakan bahwa Tuhan dia tidak tidur, dia tidak mau mengantuk, dia sebenarnya bahasa ini tidak pantas ya kita omong. Kalau mau ngomong Tuhan ya jangan pakai bahasa-bahasa kayak ginilah. Ya, dia tidak tidur, dia tidak mengantuk, dia terus-menerus mengatur makhluknya. Lalu dengan apa dia mengatur makhluknya ini sementara dia sendiri tidak memiliki kekuatan apa-apa? Ya, dia tidak memiliki roh, dia tidak memiliki firman. Apa kabar Zulkifli M. Abbas? Ya. Yang saya tanya, sosok Tuhan yang disembah Yesus itu seperti apa? Ya, saya tidak mau mendengarkan ocehanmu yang tidak tahu apa-apa. Saya cuma ingin tahu, sosok sembahan Yesus itu seperti apa sosoknya? Jawab. Tidak bisa Zulkifli, saya orang pertama yang membantah, saya berdiri di depan. Mengatakan bahwa Tuhan kamu itu bukan Tuhannya Musa, bukan Tuhannya Abraham. Ya, Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, mereka mampu, Tuhan mereka ini mampu membuktikan dirinya ada gitu loh. Ya, Tuhan kamu tidak bisa. Aduh, saya sudah bertanya berkali-kali, kamu buktikan kepada saya kalau Tuhan kamu itu ya bisa mampu memperdengarkan suaranya sama seperti Tuhannya Bani Israel. Musa bisa mendengar suara Tuhannya, Abraham, Elia, semuanya mereka bisa. Ya, mereka menyaksikan mujizat Tuhan mereka yang membuktikan bahwa Tuhan mereka ini adalah benar-benar Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, gitu loh. Ya, dia adalah yang awal yang akhir. Ya, sementara Tuhan yang kamu perkenalkan ke saya sebagai Tuhannya kamu ini, dia tidak mampu Zulkifli. Aduh, jangan bikin malu. Iya deritamu, kamu percaya mau tidak deritamu. Saya tidak mengatakan kamu harus percaya. Itu deritamu. Itu deritamu. Yesus aja kau nggak percaya kok. Apalagi Tuhan saya. Nah itu deritamu. Sekarang saya tanya, sosok Tuhannya Yesus itu seperti apa bentukannya? Jawab. Saya kan sudah bilang, Tuhan saya kan memiliki roh, memiliki firman. Ya, roh ini menghidupkan. Ya, maka ketika ya tadi saya sudah jelaskan kamu Zulkifli, ketika malaikat Gabriel memberitakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, ini dia nih. Roh Kudus ini memberi kehidupan. Ya, maka Maria bisa mengandung dari Roh Kudus. Ya, itulah kemudian Tuhan yang saya sembah ya adalah Tuhan yang memiliki firman gitu loh. Ya, dan firman itu telah menjadi manusia. Ya, saya pertegas lagi ya. Firman itu telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Zulkifli M. Abbas, dia membuktikan dirinya bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Ya, dia bukan abal-abal, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman bernarasi, tidak mampu membuktikan. Kalau Yesus ya, dia tidak pandai bernarasi tetapi dia membuktikan gitu loh. Ya, dia tidak mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku, tetapi dia membuktikan dirinya mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, pembuktian itu yang penting.
Ya, kalau Tuhanmu kan, aduh, ini kayak jual obat, ya. Ngomong-ngomong tidak dibuktikan. Aduh, mampus aja dah lu. Itu Tuhanmu. Yang saya tanya Tuhannya Yesus. Ya toh? Ini yang saya tanya Tuhannya Yesus. Seperti apa bentukannya? Apakah ada bentukan Tuhannya Yesus yang bisa dilihat? Sampai kamu menilai Tuhan saya, gitu. Ini yang saya tahu, ini Yesus ini kan bertuhan. Dia bukan ateis. Dan dia bukan Kristen. Dia praktis Yudaism, berarti dia bertuhan. Nah, yang saya tahu, yang saya tanya, sosok sembahannya Yesus itu kayak mana? Apakah Tuhannya Yesus pernah membuktikan kepada Yesus berupa wujudnya atau apa? Ya, sampai kamu menilai Tuhan saya harus seperti yang kamu mau. Tuhannya Yesus itu sosoknya seperti apa? Menurut pengajaran Yesus. Jawab. Setahu saya Yesus nggak punya Tuhan. Yang Yesus punya hanya Bapa. Aduh, kamu terjebak lagi di sini. Aduh, ya Allah. Alkitab saya tidak mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan, tetapi dia punya Bapa. Aduh, kamu ini gimana sih? Makanya bertanya mikir dulu. Ya, itu maksud saya, ya. Kalau anak Sina memang suka gitu. Yang saya maksud itu bapaknya Yesus. Itu sosoknya seperti apa? Coba kamu tunjukkan pengakuan Yesus, sosok dari bapaknya itu seperti apa? Jawab. Zulkifli M. Abbas, ya. Kamu mau merubah pertanyaan kamu apa enggak? Hah? Ya, kamu mau merubah pertanyaan kamu apa enggak? Aduh. Aduh, berkoar-koar, ternyata logikanya nggak dipakai. Silakan aja dijawab. Nggak usah hibur diri. Ketika orang Indonesia mengatakan Tuhan, itu berarti pencipta alam semesta. Yang kemudian kamu sebut Bapak, ya kan? Nah, sekarang sosok Bapak yang disembah Yesus itu seperti apa menurut Yesus sosoknya? Jawab. Kan bapaknya Yesus tadi sudah saya jelaskan. Dia memiliki firman, dia memiliki roh. Ya, firman itu ya bisa menciptakan segala sesuatu karena di Alkitab dijelaskan. Ya, Allah Bapa menciptakan langit dan bumi ini dengan berfirman. Ya, kemudian roh ini menghidupkan. Ya. Aduh, saya lucu kamu ini Zulkifli. Aduh. Saya tidak tanya apa yang dimiliki, yang saya tanya sosoknya seperti apa. Jawab. Kamu bilang sosok. Sosok. Aduh, Tuhan saya itu roh Zulkifli. Ya, roh itu tidak bisa terlihat, maka saya tidak mengatakan dia itu sosok, ya. Nah, sekarang kamu katakan Tuhanmu itu adalah roh. Yang saya tanya, bapaknya Yesus bukan Tuhanmu. Kalau Tuhanmu kan jelas, roh bertanduk 7, bermata 7. Yang saya tanya itu bapaknya Yesus itu loh. Sosoknya seperti apa? Bentukannya kayak mana? Jawab. Perbaiki dulu kalimatmu. Pertanyaanmu. Jawab aja. Bentukan daripada Bapak sembahannya Yesus itu berbentuk apa? Jawab. Zulkifli, ya, kalau namanya sosok, itu yang di Gua Hira itu, yang mendatangi Nabi itu yang namanya sosok, ya. Nah, yang mendatangi Yesus itu apa namanya? Kan Yesus menerima firman dari Sang Bapa. Berarti ada Bapa mendatangi Yesus. Nah, itu yang mendatangi itu bentukannya seperti apa? Jawab. Sekarang saya tanya, kamu sudah rubah pertanyaan kamu ya? Bapaknya Yesus itu adalah roh, Zulkifli M. Abbas. Ya, kan sudah saya jelaskan dari tadi. Bapak itu adalah roh yang memiliki firman. Kemudian firman ini bisa menjadi manusia, ya, bernama Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus ini berasal dari mana? Berasal dari Bapa. Kok bisa dikatakan berasal dari Bapa? Iyalah, dia kan firman, ya. Aduh, kamu kejebak terus Zulkifli M. Abbas. Ya, cari pertanyaan yang susah, kek. Oh, jadi bentuknya roh.
Nah, bisa enggak kamu gambarkan seperti apa bentuknya roh itu? Ya, kan ini saya bertanya karena penilaianmu terhadap Allah Subhanahu wa taala, iya kan? Nah, sekarang bisa enggak kamu utarakan seperti apa bentukan roh yang adalah Tuhannya Yesus? Silakan. Yesus itu seumur hidup, ya, dia tidak pernah, ya, menerima firman dari malaikat Jibril. Ya, ingat itu. Ya, aduh, makanya saya bilang pikiran-pikiran kamu ini jangan kamu masukkan ke dalam kitab suci saya, Zulkifli. Ya, kamu ngerti nggak kalimat firman itu menjadi manusia? Firman itu menghidupkan, sama seperti roh. Roh itu menghidupkan, firman itu bisa menciptakan segala sesuatu gitu loh. Maka firman ini menjadi manusia, ya. Firman ini menjadi manusia karena dia mampu, ya, menjadi apapun, bisa menciptakan segala sesuatu. Ya, maka di dalam diri manusianya Yesus ini, ya, dia nggak butuh Jibril lagi, Zulkifli M. Abbas gitu loh. Makanya, ya, Bapaknya yang membuat firman menjadi manusia ini, dia panggil Bapa. Ya, maka Yesus bilang lagi nih, Zulkifli, saya jelasin, ya. Yang biasa kamu kutip, tapi kamu kamu sendiri nggak paham, ya. Maka Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu, ya. Bapa itu tidak bisa dilihat, Bapa itu tidak bisa didengar. Tetapi ketika kamu melihat aku, kamu mendengar aku, kamu melihat dan kamu mendengar Bapa. Itu kan perkataan Yesus. Aduh, yang aduh, Zulkifli, ya, saya tertawa karena saya rasa kamu ini lucu, ya. Sebenarnya kamu mau membuat sesuatu pertanyaan, ya, ingin membuat pertanyaan sulit, tetapi sebenarnya itu mudah bagi saya gitu loh. Ya. Aduh, makanya kadang-kadang pertanyaan kamu itu saya suruh perbaiki gitu loh, ya. Saya tidak mengecilkan kamu, cuman saya mau supaya diskusi kita ini terlihat bagus lah, ya, terlihat enak lah didengar orang lah. Pertanyaan juga saya minta yang bagus lah, ya. Kamu nggak usah mendongeng. Faktanya Yesus didatangi malaikat, diberi kekuatan. Mana sih? Tuhan diberi kekuatan, katanya tidak pernah didatangi malaikat. Nah, inilah kalau anak Sina, ya. Tidak memahami kitabnya sendiri, tapi bisanya hanya koar-koar kosong. Kamu katakan bahwa Bapaknya Yesus itu adalah roh. Nah, bisa nggak kau gambarkan Bapaknya Yesus yang adalah roh itu? Supaya saya gambarkan kamu Allah itu kayak mana. Tadi kan dari tadi kamu menghujat tentang Allah tidak ada, tidak pernah berkata, tidak pernah begini. Nah, sekarang wujud daripada Bapaknya Yesus itu seperti apa wujudnya? Ketika dia datang kepada Yesus, sosoknya kayak mana? Kau katakan roh, bisa nggak kamu jelaskan menurut Yesus roh itu seperti apa? Jadul. Terseok-seok kamu Yohanes Lolat. Terseok-seok, kasihan. Gak bisa apa-apa bertanggung jawab terhadap imannya. Zulkifli M. Abbas, ya. Kan firman menjadi apa? Menjadi manusia. Bukan cuma itu, Zulkifli, ya. Ketika Yesus disalibkan, Yesus mengatakan, Eli, Eli lama sabaktani, ya. Saya pertegas lagi ke kamu, ya. Saya tambahin tuh, ya. Selain malaikat, Yesus bilang, Eli, Eli lama sabaktani, gitu loh. Ya, misi sudah selesai, Yesus dibangkitkan, gitu loh. Ya, setelah disalibkan, Yesus dibangkitkan. Ya, itu sebuah pembuktian loh, Zulkifli M. Abbas. Ya, bahwa firman itu telah benar-benar menjadi manusia. Untuk apa? Untuk membawa keselamatan, gitu loh. Penebusan dosa. Ya, penebusan dosa yang seperti apa? Bahwa maut akan dikalahkan, gitu loh. Ya, semuanya jelas. Ya, semuanya jelas, konsepnya sudah jelas di sini, Zulkifli M. Abbas. Makanya saya bilang kamu jangan memasuki, ya, konsep-konsep yang kamu pikirkan sendiri ke dalam kitab suci saya, gitu loh. Ya, karena saya mendengar kamu sering sekali menggunakan konsep-konsep yang kamu karang sendiri. Kemudian kamu mencoba masuk ke dalam kitab suci saya. Ya. Makanya ketika konsep yang kamu pakai sendiri ini, ya, saya gunakan untuk menyerang Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kitabnya, ya. Ternyata terbukti di sana, ya. Saya tidak bohong karena memang Tuhanmu tidak bisa membuktikan apa-apa kok. Ya.
Memang semua yang tertulis di situ perkataan manusia kok. Ya, bisa diuji. Ya, sudah saya kaji. Ya. Tuhanmu itu ya meminjamkan sifat manusia. Dia meminjamkan fisik manusia. Untuk apa? Untuk melengkapi ya apa yang dikayalkan tentang dia itu. Kamu jangan ajarkan ajaran pagan. Firman telah menjadi manusia, firman telah menjadi matahari, firman telah menjadi alam semesta. Semua yang ada di atas muka bumi itu berasal dari firman. Jadi kamu jangan mendongeng. Ya, di gereja bolehlah kau nipu kayak begitu. Sekarang saya tanya samamu, ya, bentukan Bapaknya Yesus itu seperti apa? Kamu katakan roh. Nah, kayak mana bentuknya? Coba, biar kamu waras ini terapi pelan-pelan. Silakan. Yang tersiak-siak itu kamu Zulkifli, mulai dari Jibril ya, sudah saya babak belurin tuh Jibril tuh ya. Jadi sosok yang Jibril yang kamu percaya itu dia bukanlah malaikat Jibril, bukanlah malaikat Gabriel yang utusan Tuhan, bukan. Ya, dia itu sosok yang menakutkan ya, yang meremas-remas ya, tidak mengetahui kalau orang yang dia datangi ini ya tidak bisa membaca, kemudian dia menyuruh membaca. Apa-apaan malaikat ini? Ya, lalu kamu lari ya, kamu lari ke konsep yang lain. Dari mana Lukas? Ya, mengetahui bahwa itu adalah malaikat Gabriel. Nah, ini kamu sudah lari ke sini. Saya jelaskan lagi ya, kamu lari lagi ke konsep ketuhanan. Tuhannya Yesus siapa ya? Kamu nih muter-muter dari tadi Zulkifli M. Abbas. Ya, itu. Kamu sudah babak belur. Ya, berkoar-koar di sini selama ini ya. Ternyata otakmu bisa saya ukur. Ya, kamu babak belur hari ini ya. Mati langka kamu. Ya, sebelum kamu berpikir ya, saya sudah nangkap apa yang kamu pikirkan. Sudahlah, Yohanes Yusuf, nggak usah kau hibur diri, ya. Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu ketakutan, wajarlah. Tuhan Yesus ketakutan sampai keringatnya seperti bintik-bintik darah. Terseok lagi kan? Tapi saya tidak tertarik untuk membahas itu. Sosok Bapak itu kayak mana bentuknya? Wujudnya. Kamu katakan roh. Nah, seperti apa roh itu? Kok kamu bisa tahu kalau dia itu berkarya padahal dia roh? Coba, saya ingin tahu sejauh mana Anda memahami hujatan Anda sendiri. Roh itu seperti apa modelnya? Dan apa bedanya antara Tuhanmu yang roh dengan iblis yang juga adalah roh? Jawab. Itu semua terbukti kok. Siapa yang bilang pagan? Ya, firman menjadi manusia, itu Yesus buktikan bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Makanya saya bilang Allah SWT ini, dia mampu nggak seperti Yesus, dia membuktikan gitu loh. Ya, jangan berkuar-kuar doang. Katanya dia pencipta langit dan bumi. Giliran ditanya sama orang Nasrani, orang Yahudi, nabimu babak belur, tidak bisa membuktikan. Kemudian dia bilang, wah Allah turunin ayat nih. Ya, wah janganlah kamu bertanya tentang mujizat. Mujizat itu urusan Tuhanmu. Padahal kalimat-kalimat ini dari dia sendiri. Karena apa? Karena dia bingung nih mau ngomong apa nih, mau buktiin apa nih. Ya, itu logikanya ya. Di mana Yesus mengaku bahwa dia adalah firman menjadi manusia? Di mana? Mana pengakuan Yesus? Jadi kalau kamu mau menipu ya di gereja, jangan di sini. Di mana pengakuan Yesus kalau dia itu adalah firman menjadi manusia? Di mana? Ada. Tadi di atas saya tantang kamu. Ada nggak pengakuan malaikat yang datang kepada Jibril, kepada Maria, kalau dia Jibril? Kamu nggak bisa menunjukkan. Nah sekarang saya tantang lagi. Mana pengakuan Yesus kalau dia adalah firman yang menjadi manusia? Sampai nenekmu kiper dan menjadi striker, kamu tidak akan mampu bisa menunjukkan itu. Kenapa? Karena semua itu adalah ajaran pagan. Himne Plato yang kamu jabarkan itu. Nah sekarang coba kamu tunjukkan bentukan Tuhannya Yesus yang kemudian disebut Bapa itu seperti apa bentuknya? Roh kan? Nah seperti apa modelnya? Jawab. Jangan-jangan ntar kayak Kadrun lagi, Guru dah. Dia nyebut rohnya kayak siapa ya? Si Kadrun. Dia bilang katanya putih-putih. Ingat gak waktu di JCC? Waktu di Jom Guru dah. Itu dia makanya. Tadi kan dia menghina Allah. Tidak ada katanya karena tidak pernah terlihat, tidak pernah bicara langsung. Nah, sekarang kita tanya, ternyata Tuhannya roh. Nah, roh itu bentuknya kayak mana? Coba lihat. Kepepet dia ini. Terseok-seok dia.
Saya tidak menghibur diri, Zulkifli M. Abbas. Cuman saya sudah bisa mengukur kemampuan kamu gitu loh. Ya, saya tidak bermaksud mempermalukan kamu gitu loh. Sebenarnya ayat tadi ya dari Lukas yang kamu ambil itu, sebetulnya kamu mempermalukan diri kamu. Kamu menghina Allah loh. Ya, ternyata malaikat yang Allah kirim ini tidak berkesesuaian dengan malaikat yang ada di dalam Injil gitu loh. Ya. Makanya saya bilang ya, kamu sendiri membongkar aibnya si Jibril ini. Ya. Ya, makanya saya bilang ya, saya hanya berusaha mendidik kamu supaya lain kali jangan terlalu sok mengetahui kitab suci orang lain, ya. Menyerang tetapi tidak mampu bertahan gitu loh. Ya. Ya, enggak lah. Bukan itu temanya, bukan itu masalahnya. Kalau di dalam Al-Quran kan sudah jelas diperintahkannya Jibril datang kepada Maryam. Kan sama. Maryam datang kepada Jibril datang kepada Maryam memberitakan kalau dia akan hamil dan melahirkan seorang anak bernama Isa putra Maryam. Enggak ada masalah di situ. Yang jadi persoalan adalah apakah malaikat itu kemudian memperkenalkan diri? Tentu tidak kan? Dan tidak ada di dalam data yang ada di dalam kitabmu yang mengatakan malaikat itu memperkenalkan diri, enggak kan? Lukas sendiri yang menerangkan langsung kan bahwa Jibril datang. Nah, itu artinya bahwa ketika kamu mengukur Jibril yang datang di dalam Al-Quran, kenapa kamu tidak sesuaikan dengan Jibril yang datang kepada kitabmu? Di mana malaikat itu tidak pernah mengaku sebagai Jibril. Yang menulisnya Jibril adalah Lukas. Begitu juga dalam Al-Quran. Al-Quran menerangkan dirinya adalah Jibril yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hayo. Ruhul Kuduslah yang datang kepada Rasulullah SAW. Diterangkan dalam Al-Quran. Coba. Tidak ada itu malaikat datang memperkenalkan diri. Baik di kitabmu maupun di kitabku. Tapi kamu seakan-akan minta pembuktian bahwa yang datang itu malaikat Jibril. Mana buktinya? Kamu mau malaikat itu memperkenalkan diri. Sementara di kitabmu tidak ada malaikat memperkenalkan diri. Bahkan malaikat yang datang memberi kekuatan kepada Tuhanmu Yesus yang butuh kekuatan itu tidak memperkenalkan diri. Ini makanya saya coba untuk mewaraskan kamu. Nah, sekarang Tuhannya Yesus itu roh. Kau menghina Allah karena tidak pernah seperti apa yang kau inginkan terjadi kepada Rasulullah SAW. Sekarang saya tanya samamu, seperti apa bentukan roh itu yang adalah Tuhanmu itu? Jangan kau katakan kau tidak bisa tunjukkan, karena kau akan ketampar, karena wujud roh Tuhanmu itu ada di dalam kitabmu. Ya, sekarang kamu jujur. Bentukan roh yang kau sembah itu seperti apa bentuknya? Jawab. Aduh, Zulkifli, saya selalu mengatakan, ya, Yesus itu dia membuktikan bahwa dia adalah firman menjadi manusia. Giliran saya katakan nih, kalau saya katakan bahwa Yesus membuktikan bahwa dia adalah firman menjadi manusia adalah dengan ya membangkitkan orang mati menjadi hidup. Ya, dengan apa? Contohnya Lazarus, dia bilang, "Bangkitlah Lazarus, bangunlah." Ya. Kata-kata yang keluar dari mulut Yesus ini yang membuktikan bahwa dia adalah firman dari firman yang menghidupkan. Ya, maka Lazarus pun bangkit. Ya, kemudian kamu bilang ya dari mana? Ya, yang menulis ayat-ayat itu ya mengatakan bahwa Yesus bisa membangkit. Aduh. Kamu pasti begitu. Ntar kamu lari-larinya ke sana kemari. Ya. Makanya saya bilang kamu Zulkifli M. Abbas ya. Ya, Tuhan yang mengemis untuk disembah, ya, itu dia bukan Tuhan. Ya, tetapi sosok itu adalah iblis. Karena iblis dia tidak mampu membuktikan dirinya, tetapi dia memerintahkan manusia untuk menyembah dia. Ya, kalau Yesus, ya, dia tidak mungkin mau mengatakan itu. Ya, bukan berarti dia bukan Tuhan. Tetapi dia membuktikan segala sesuatu yang mengenai dirinya itu dengan apa? Dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Ya, contohnya tadi sudah jelas, ya enggak? Tuhanmu, apa kabar? Nenekmu kiper yang saya tanya, pengakuan Yesus yang mengatakan dirinya adalah firman menjadi manusia itu mana? Ada? Nggak ada kan? Sampai nenekmu jadi striker, kamu nggak bisa menunjukkan itu. Ya. Yang dia tunjukkan Yesus membangkitkan orang mati dan seterusnya, itu mujizat. Itu mujizat. Dan kami imani itu sebagai mujizat seorang nabi. Makanya kami mengimani Yesus itu sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Nah, kamu mengimani dia sebagai Tuhan. Mana dalilnya pengakuan Yesus bahwa dia adalah firman menjadi manusia? Enggak ada kan? Kalian yang membikin-bikin itu, ngarang-ngarang.
Nah sekarang, bentukan roh yang disembah oleh Yesus itu sama enggak dengan bentukan roh yang Tuhanmu itu? Yang bertanduk 7 bermata 7 itu sama enggak? Jawab. Zulkifli M. Abbas, ya, malaikat Jibril yang dikisahkan di dalam Bible itu dia tidak merubah dirinya menjadi sosok manusia yang sempurna. Ya, kamu harus pahami itu, Zulkifli. Ya, malaikat Gabriel yang dikisahkan mendatangi Bunda Maria itu, ya, dia tidak menjelma menjadi manusia yang sempurna. Aduh, malaikatnya tetap malaikat lah. Ini saja sudah beda, wahai Daeng. Aduh, saya menghargakan kamu. Kita sama-sama orang Timur, ya. Kamu Makassar, saya NTT, ya. Makanya saya ajak kamu untuk berpikir yang jernih, Zulkifli, ya. Oke lah, itu iman kamu, keyakinan kamu, ya. Saya tidak acak-acak, ya. Tetapi ketika kamu mencoba mengacak-acak kitab suci saya tidak mau tinggal diam. Ya, buktinya tadi, ya. Roh Kudus menuntun saya sehingga, ya, melalui dialog kita kamu sendiri yang membongkar, ya, membuat perbandingan mana yang pantas disebut malaikat Gabriel gitu loh, utusan dari Tuhan yang benar gitu loh. Ya, makanya di dalam surat Maryam itu Jibril itu dia menjelma menjadi manusia yang sempurna. Ya, emangnya di dalam Bible itu malaikat Gabriel menjelma dulu jadi manusia yang sempurna? Ya, ini beda sekali ceritanya, Zulkifli. Aduh, ya, semakin terang benderang nih, makin besar perbedaannya. Ya, saya tidak perlu penilaian dari kitabmu menilai kitab saya. Kitabmu ya kitabmu, silakan dengan warnanya sendiri. Kamu pikir kitabku membaca kitabmu? Kan tidak. Yang ada kitabmu yang membaca kitab saya. Itu yang ada. Saya tidak mengatakan bahwa Jibril harus sama dengan yang ada dalam kitabmu. Saya cuma mengatakan malaikat yang datang di dalam kitabmu itu tidak pernah memperkenalkan diri. Di dalam Al-Quran juga tidak pernah. Lalu kemudian kamu mau malaikat itu datang memperkenalkan diri kan? Ternyata di kitabmu tidak ada malaikat memperkenalkan diri. Coba. Makanya saya tantang, saya boleh kau baptis kalau ada malaikat yang datang memperkenalkan diri dalam kitabmu. Bahkan malaikat yang memberi kekuatan kepada Yesus pun tidak memperkenalkan diri. Apakah itu malaikat, apakah itu setan, tidak memperkenalkan diri dia. Tapi kamu mau malaikat yang datang kepada Rasulullah SAW itu memperkenalkan diri. Nah, inilah aku bilang kamu itu kurang vitamin, khususnya di otak. Nggak ada malu kau itu. Kamu mengatakan bahwa di dalam kitabmu malaikat itu tidak menjelma menjadi manusia. Ya itu deritamu. Kamu pikir malaikat itu manusia? Di kitabmu malaikat itu disebut kerub. Kamu tahu nggak kerub itu? Di dalam penggambaran kitabmu. Kerub itu diterangkan sosok makhluk yang berkepala manusia, berkepala lembu, berkepala singa, berkepala raja wali. Satu binatang, satu tubuh, 4 kepala. Wajahnya beda-beda. Itu kerub, itu malaikat. Nah sekarang, kalau malaikat itu bukan manusia, kemudian datang kepada Jibril, datang kepada Maria, dalam bentukan apa? Tidak diceritakan kan? Lah itu deritamu. Kalau di Al-Quran diceritakan malaikat itu datang kadang dengan wujud manusia. Ya kenapa kemudian kamu sewot? Kenapa kemudian itu yang kau jadikan dasar sama atau tidaknya? Saya tidak pernah mengatakan malaikat Jibril sama yang ada di kitabku dan di kitabmu. Nauzubillah min zalik. Najis tralili. Siapa yang mau menyawa-nyawakan? Buktinya Al-Quran tidak pernah membaca kitabmu. Yang ada kitabmu membaca Quran. Kata Allah, kata Rasul, kata Alkitab dan seterusnya. Kata Roh Kudus dan seterusnya. Malu dong. Tapi mau kayak mana anak haram, anak zina? Bagaimana bisa punya malu kamu itu? Ya. Jadi sekarang kembali kepada topik akhir. Bapak yang disembah Yesus itu wujudnya seperti roh. Kamu nggak bisa menggambarkan bentuknya kan? Lalu kalau bentuknya kamu tidak bisa gambarkan, bagaimana kemudian kamu bisa mengatakan Tuhanmu yang kayak begini, Tuhanmu kayak begitu? Lah dia kan roh. Oh Yesus bisa membangkitkan orang mati. Lah itu kan mujizat. Ayo, kamu ngomong apa lagi? Tuhanmu itu roh. Kamu tidak bisa gambarkan karena dia roh. Tapi sayang sekali kamu ditampar kitabmu sendiri. Pengarang kitabmu mengatakan, roh Tuhanmu itu bertanduk 7 bermata 7 dan dia adalah binatang. Ayo, mau ngomong apa lagi? Zulkifli M. Abbas,
ya, kita perlu pembuktian. Ya, kan saya sudah jelaskan ke kamu, ya. Kata-kata saja itu tidak akan mampu, ya, tidak akan mampu membuktikan gitu loh. Ya, kalau cuman ngomong doang nih Zulkifli, ya, tanpa memberikan bukti itu nggak akan bisa Zulkifli. Ya, kalau kamu mengaku-ngaku pendeta, ternyata kamu bukan pendeta. Yang ada juga kamu ngaji, ya, kamu tausiah, itu mah bukan pendeta. Itu namanya apa? Haji, Ustadz. Kalau Yesus dia nggak mau ngomong doang, ya, dia membuktikan, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, Bang Zulkifli. Ya, kan dia membangkitkan orang mati. Ini hanya Tuhan saja yang melakukannya. Ya, firman inilah yang dulu melakukannya kepada Elia, yang datang kepada Elia, memperdengarkan suaranya kepada Elia, kemudian menuntun Elia untuk menghidupkan orang mati. Ya. Itulah Bapa memiliki firman yang bisa mendatangi nabi-nabinya, ya, memiliki roh yang menghidupkan, ya. Nenekmu kiper. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Tuhannya untuk ia lakukan. Itu pengakuan Yesus loh. Kamu aja yang tidak waras, akibat daripada hasil zina. Yohanes 17 nomor 7, segala apapun yang ada pada diriku, semua berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Dari mana ada Tuhan itu disuplai tenaga dari makhluk lain? Tuhan KW. Itu dibilang Tuhan sayur lontong. Yang gila yang menyembahnya. Tapi saya tidak sedang menuntut Anda pamer kegilaan Anda di sini. Saya nuntut Anda itu untuk menjadi waras. Makanya saya tanya sama Anda, Tuhannya Yesus itu bentukannya roh. Sebagai roh, apa yang pernah dia lakukan? Siapa yang melihat roh itu? Selain daripada yang dikarang oleh pengarang kitab Wahyu, bahwa Tuhannya berbentuk binatang, bertanduk 7, bermata 7. Siapa yang bisa membuktikan itu? Kalau yang kau katakan, Yesus begini, Bogono, itu nabi kami. Apapun yang dia lakukan, kami imani sebagai nabi. Dia adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Kamu tidak bisa ganggu-gugat itu. Kami ini pengikutnya. Kami sama-sama menyembah kepada Allah. Dari hal syariat, kami sama-sama syariatnya. Dari hukum tauhid, kami sama-sama tauhidnya. Kamu ini yang menumpang gelap. Entah dari mana-mana kau datang membawa-bawa nama Yesus yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Makanya saya datang meluruskan ajaran Yesus yang kalian bengkokkan itu. Nah sekarang Tuhannya Yesus kau katakan itu adalah roh. Apa yang dia sudah lakukan? Sebagai roh, apa yang dia lakukan? Dan siapa yang melihat roh itu untuk bekerja? Coba, terangkan kepada saya. Susah banget emangnya Bang Zuma ya, untuk mewaraskan omlolan ini. Otaknya bebal sekali dia ini ya. Aduh, ini kamu nggak salah. Yang ada juga kitab mau membaca kitab saya, ya. Jangan bikin malu di sini Zulkifli. Aduh, nanti nggak enak kalau saya bilang Al-Quran itu semua plagiat. Pikiran manusia ketika dia membaca Bible, dia membaca kitab suci perjanjian lama, kemudian didaur ulang sama dia demi kepentingan dia juga, ya. Karena Tuhan mereka, ya, dia tidak mampu membuktikan Zulkifli. Aduh, kalau kamu bicara soal baca-membaca, ya, ujung-ujungnya bikin malu saja gitu loh. Sebenarnya saya nggak tega gitu Zulkifli, ya. Saya sebenarnya tidak mau mengeluarkan sesuatu, ya, saya sebenarnya tidak bermaksud menghujat, ya, tetapi sebagai pembuktian bahwa semuanya jelas kok, ya. Kitab suci kamu itu baru muncul di abad ke-7 baru ditulisinnya. Lalu yang menuliskan ini atas perintah siapa? Ya, kitab suci kamu kan Al-Quran itu Zulkifli, ya, Al-Quran ya, asal kamu tahu ya, yang murni nih ucapan dari Jibril, ya, yang disuruh Allah itu adanya di dalam hati Nabi Muhammad, ya. Sekarang yang kamu baca, yang kamu hafal ini kan kamu ambil dari sebuah buku yang cover luarnya tulis Al-Quranul Karim, ya. Itu kan ditulis oleh manusia, ya. Lalu siapa yang memerintahkan untuk menulis ini loh Zulkifli Amabad? Siapa yang memerintahkan? Apakah Allah?
Allah kan tidak pernah memerintahkan menulis. Ada juga ya dia memerintahkan untuk Muhammad menyampaikan gitu loh. Ya. Tidak ada perintah menulis, ya. Ingat itu, ya. Kalau memang kamu menulis, siapa yang bisa menjamin itu tidak dirubah-rubah, tidak terkontaminasi dengan pikiran manusia? Ya, Allahmu saja tidak memerintahkan. Kitabmu itu nanti ada setelah Lembaga Alkitab Indonesia itu ada. Itu pun dirubah, direvisi terus-terusan. Kau mau ngomong apapun tentang kitabku, usianya sudah 1400 tahun. Kitabmu? Berapa usianya? Oh, kitabku sudah 2000 tahun sejak Yesus ada. Nenekmu kiper. Kitabmu itu ada nanti setelah ada Lembaga Alkitab Indonesia. Itu pun dalam bahasa Indonesia. Itu pun hasil revisian dari bahasa Indonesia. Dari terjemahan lama ke terjemahan baru dan seterusnya. Ya. Kitabmu itu bajak terus kerjanya. Di dalam Al-Quran tidak ada istilah-istilah Yunani. Di kitabmu sudah bahasa Indonesia, larinya ke istilah Quran yang bahasa Arab. Kan gila. Tapi kamu tidak malu. Malah kau nuduh. Karena memang kamu anak zina. Jadi malunya sudah nggak ada. Sembahanmu aja manusia, kamu nggak malu. Kalau waras, malu kau menyembah manusia itu. Sayangnya kamu nggak waras. Kembali kepada Tuhannya Yesus yang kau katakan roh. Bisa nggak kamu tunjukkan kayak mana bentuknya? Bisa nggak? Roh itu kayak mana? Kamu nggak bisa tunjukkan kan? Karena alasannya itu roh nggak ada yang bisa melihat. Nah, kalau tidak ada yang melihat, lantas kenapa kamu menuntut Tuhan kami harus seperti yang kamu mau? Sementara Tuhanmu sendiri hanya roh. Apa bedanya roh iblis? Iblis juga roh. Sekarang bisa nggak kau bedakan antara Tuhanmu yang adalah roh dengan iblis yang adalah roh? Bisa nggak? Jawab. Kan kamu mempertegas, Zulkifli. Ya, Yesus membuktikan. Aduh, sekarang kamu jawab sendiri. Yesus kan ngomong, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, itu buktinya bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Ya, dia tidak asal ngomong-ngomong doang gitu loh. Ya. Pelan-pelan ternyata kamu sendiri yang membuka. Kamu sendiri yang membuktikan loh, Zulkifli M. Abbas. Ya, kan Yesus bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Ya, itu ucapan Yesus ini yang membuktikan bahwa dia adalah firman dari surga. Firman yang menjadi manusia. Puji Tuhan, haleluya. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Satu, bukti bahwa dia bukan Tuhan. Kedua, tidak ada pernyataan kalau dia itu adalah firman menjadi manusia. Mana? Firman itu kan Allah. Allah menjadi manusia. Lantas kemudian tidak berdaya. Itu ajaran apa coba? Ayo. Jadi kamu cuma mau hibur diri. Yesus kau katakan bahwa Yesus itu adalah firman sendiri menjadi manusia. Mana pernyataan Yesusnya? Nggak ada. Yang ada sebagai firman yang sesuai kau tuduhkan, dia tidak mengaku bahwa dirinya adalah firman. Firman itu kan perkataan Allah. Faktanya dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan firman. Dia adalah ciptaan yang berasal dari firman. Sekarang kamu menuhankan dia. Yang salah itu kamu. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, apa bedanya Tuhan Anda yang roh dengan iblis yang juga adalah roh? Bagaimana Anda bisa membedakannya? Jawab. Sekarang udah keok, muter-muter lagi. Kamu itu kebiasaan, Zulkifli, ya. Kamu sendiri bertanya, kamu sendiri membuktikan, gitu loh. Kamu ngerti bahasa Indonesia nggak? Berulang kali, sudah 4 atau 5 kali saya bertanya kepada kamu. Kamu mengerti tidak bahasa Indonesia? Ya. Kamu sendiri yang menjawab, kamu bertanya, mana buktinya Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Tetapi Yesus sendiri mengatakan bahwa aku tidak bisa berkata apa-apa dari diriku sendiri. Nah, itu buktinya. Ya, emangnya Jibril datang kepada dia? Ya, karena dia terlahir sebagai sang firman. Maka dia mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu loh. Ya, betul nggak? Aduh, Zulkifli M. Abbas.
ya, ternyata kamu ini, ya, setiap pertanyaan yang kamu buat itu sebenarnya sudah kamu jawab sendiri dengan alasan yang kamu kemukakan gitu loh. Ya, Yesus itu mengatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu sudah membuktikan bahwa dia itu adalah firman yang menjadi manusia. Sehingga apa yang dia katakan dalam kemanusiaannya ini berasal dari surga gitu loh. Ya, firman telah menjadi manusia. Ya, semua yang manusia yang bernama Yesus ini katakan ini berasal dari Bapa yang di surga. Ya, karena Yesus adalah firman menjadi manusia. Terima kasih Zulkifli, kamu sendiri sudah membuktikan, ya, dengan apa? Dengan pertanyaan yang kamu buat sendiri. Loh, kamu ini kenapa? Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Lalu mana firman itu yang menjadi manusia itu mana? Mana? Kalau dia itu firman yang menjadi manusia, justru disitulah dia harus berkata-kata dari dirinya sendiri, karena dialah firman itu. Faktanya dia tidak bisa berkata apa-apa. Ya berarti dia bukan firman yang menjadi manusia. Waduh, makin parah aja kamu ini. Udah, kamu itu materi berat. Sekarang aja gini, buktikan. Apa bedanya antara Tuhanmu yang roh dengan iblis yang juga adalah roh? Apa bedanya? Silakan. Zulkifli, kamu punya logika nggak? Ya, kenapa saya mengatakan bahwa ketika Anda bertanya, mana buktinya? Yesus mengatakan bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Itu Yesus ngomong, aku tidak bisa berkata apa-apa dari diriku sendiri. Ya, itu artinya yang Yesus sampaikan itu adalah perkataan dari Bapaknya. Karena apa? Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Bapa itu sudah membuat firman menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga apa yang Yesus Kristus katakan itu semuanya adalah firman dari Bapaknya. Aduh, kamu belajar bahasa Indonesianya di mana, Zulkifli? Ya, makanya saya selalu bilang, ya, saya sering mengingatkan, ya, jangan terlalu sering belajar bahasa orang lain. Ya, ujung-ujungnya apa? Akibat kamu sering menghafal, ya, tulisan dalam bahasa orang lain, ya, bahasa sendiri kamu lupa. Bukan cuma lupa, tidak mengerti, ya. Ya, dasar tuyul. Berarti itu akal-akalan kamu sendiri. Kalau firman telah menjadi manusia, berarti manusia itulah yang firman yang harus menyatakan apa yang harus dia katakan. Kan dia sudah jadi manusia. Tapi faktanya, dia tidak bisa berkata-kata. Berarti bukan dia firman itu. Ya ampun, orang ini. Astagfirullahaladzim, begitu jauhnya kau tersesat. Mana buktinya Yesus itu adalah firman menjadi manusia? Buktinya adalah aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Ya ampun. Semakin parah kamu ini. Ya Allah. Itu buktinya dia bisa berkata-kata apa yang Bapaknya sampaikan. Ya, emangnya dia butuh Jibril? Jibril datang kepada dia. Kamu terjebak lagi aja, Zulkifli. Ya, Yesus kan bilang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi Bapaknya, ya kan? Karena memang apa? Karena memang dia adalah firman menjadi manusia. Ya, dia tidak butuh Jibril. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Siapa itu? Yesus Kristus. Loh, katanya firman telah menjadi manusia. Artinya, sudah tidak ada sumber. Karena sumber itu telah menjadi manusia. Loh, ini kok masih menerima firman dari pribadi lain? Jadi yang menjadi manusia itu apa? Yang jadi manusia itu daging, bukan firman. Buktinya dia masih menerima firman. Kalau yang kamu katakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, itu sudah menjadi manusia. Lalu kenapa kemudian masih ada sumber firman yang lain daripada yang sudah menjadi manusia ini? Itulah bukti bahwa Yesus itu bukan firman menjadi manusia. Yesus itu adalah janin yang menjadi manusia. Tidak ada itu firman menjadi manusia. Faktanya, ketika Yesus menjadi manusia, dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya, Yesus bukan sang firman. Yesus hanya penerima firman. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Firman itu bukan dari diriku sendiri, tapi daripadamu yang telah mengutus aku. Berarti firman tidak menjadi manusia. Firman masih ada pada diri Allah berupa kalam. Aduh, makin parah gilanya kamu ini.
Zulkifli, sekarang logika kamu begini Zulkifli. Sekarang nih saya bertanya-tanya nih, loh kok Yesus bisa ngomong begitu? Ya, kan Yesus mengajar nih. Kemudian dia mengatakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, ya, tetapi ya dari Bapaknya. Loh kok bisa? Iyalah, karena dia adalah firman menjadi manusia, Zulkifli. Kalau nabimu kan mengajar dari perkataan Jibril. Kalau Yesus dari mana coba? Ya dari Bapa. Bapa kan nggak kelihatan. Kok Yesus bisa? Karena dia adalah firman. Firman yang mana? Yang telah menjadi manusia. Ya. Aduh, semakin menampar kamu Zulkifli M. Abbas, ya. Pakai logika dong. Aduh, logikanya kamu jangan dicopot. Aduh. Nah, coba. Mudah-mudahan kamu masih bisa diselamatkan. Di kitabmu kan dikatakan firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti yang menjadi manusia itu adalah Allah kan? Berarti yang menjadi manusia, pencipta alam semesta ini menjadi manusia kan? Bernama Yesus. Nah, ketika dia sudah menjadi manusia, berarti sumber satu-satunya adalah dirinya. Karena dia ini adalah firman itu sendiri. Tapi kok faktanya dia masih menerima firman dari pribadi lain? Berarti Yesus ini bukan firman yang menjadi manusia. Dia manusia yang memang manusia. Coba gunakan akalmu. Kalau dia adalah sang firman, maka dia tidak akan menerima firman dari orang lain, dari pribadi lain. Dan kalau dia adalah sang firman, dia akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Kenapa? Lah dia yang firman itu sendiri kok. Tapi apa yang dikatakan? Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan, aku sampaikan. Berarti Allah tidak menjadi manusia. Karena Allah itu ternyata masih ada sebagai sumber dari firman yang diterima oleh Yesus. Kamu ini kenapa kok susah kali jadi waras? Waduh, kasihan kali lah. Ini dia nih Zulkifli. Makanya saya bilang, kamu berpikir tentang Tuhan, ya, dengan cara manusiawi nggak akan bisa ketemu Zulkifli. Makanya saya bilang, Tuhan kamu itu, kalau kamu masuki dengan pemikiran manusia, fisik manusia, keterbatasan manusia, kamu jadikan Tuhan, maka ujung-ujungnya sama kayak kamu nih. Ya. Jadi kamu pikir Tuhan itu tidak mampu, ya, karena firmannya sudah menjadi manusia, di surga nggak ada orang gitu. Itu kan pikiran manusia kamu, ya, kamu menganggap Tuhan tidak mampu. Sekali lagi saya katakan, ya, kalau berpikir tentang manusia, lihatnya dari sisi Tuhannya, ya, jangan lihat dari sisi manusia, ya. Makanya saya bilang kamu ini melihat Tuhan kamu itu dari sisi manusia, ya, maka pikiran-pikiran kamu ini masuk ke dalam pikiran Tuhannya kamu. Kalau saya tidak, Tuhan saya itu mampu. Ya, saya melihat dia sebagai sosok bukan sosok, ya. Saya melihat dia sebagai penguasa yang mampu melakukan segala sesuatu. Ya, tidak seperti manusia, tidak mempunyai keterbatasan, itu Tuhan. Ya, maka ketika dia membuat firman menjadi manusia, ya, Bapa tetap di surga. Ya, itu karena saya melihat Tuhan itu dari sisi Tuhan, bukan dari sudut pandang saya sebagai manusia. Ya, sama seperti ketika saya memandang Anda, ya, Anda membuat firman Anda menjadi manusia, maka Anda itu sudah menjadi manusia. Ya, sosok Anda tidak ada lagi. Ya, itu kan pandangan manusia, Zulkifli M. Abbas. Ya. Kamu ngerti dulu ilmu filsafat, ya. Iya, saya ngerti Tuhanmu mampu, kuasa, dan seterusnya. Tapi kan sudah menjadi manusia. Atau jangan-jangan itu hanya bahasa hiasan aja, akal-akalan aja. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, justru di sini Anda membuktikan bahwa dalil itu adalah dalil palsu. Itu adalah filsafat Himne Plato. Katanya sang firman telah menjadi manusia. Yohanes Lolat telah menjadi monyet. Nah, kamu kalau sudah menjadi monyet, nggak ada lagi kamu. Mana si Lolat? Oh, sudah jadi monyet dia. Nah, mana sang firman? Sudah menjadi manusia dia. Coba, kan katanya pada mulanya adalah firman. Kenapa berbicara pada mulanya? Karena nanti endingnya akan menjadi manusia. Berarti yang tadinya pada mulanya firman, sudah menjadi manusia, gitu loh. Nah, setelah menjadi manusia, berarti yang berkata-kata itu harus dia. Karena dia adalah sang firman. Tapi faktanya, dia kehilangan semua itu. Artinya, ya, judul yang diberikan kepada Yesus sang firman menjadi manusia, itu semua adalah judul-judulan, akal-akalan.
Sadarilah itu, ya. Yesus itu bukan sang firman. Yesus itu manusia biasa, sama seperti kita. Cuman dia punya spesial karena dia ditunjuk sebagai nabi, penerima wahyu. Makanya dia katakan, aku tidak berkata selain apa yang diperintahkan dari Tuhanku. Artinya, aku bukan Tuhan, aku bukan sang firman yang menjadi manusia. Yang mengatakan firman menjadi manusia itu adalah Himne Plato, filsafat Yunani. Sadarlah. Tadi kamu sudah menjelaskan ke saya, katanya Yesus tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kan firman ini, pengajaran-pengajaran Bapak ini sudah Zulkifli M. Abbas. Ya, makanya saya bilang Yesus ini tidak butuh Jibril. Ya, karena Yesus ini mengandung dari Roh Kudus. Maka firman, segala sesuatu, perkataan-perkataan Allah itu, ya, sudah dijadikan manusia. Maka di dalam diri Yesus Kristus ini, apa yang dia katakan ini tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari apa? Kalimatnya Allah, firman itu sudah diletakkan di dalam diri Yesus Kristus ini, sudah menjadi manusia. Maka Yesus itu mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, itu sudah membuktikan bahwa dia, apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, itu berasal dari yang di atas, dari Bapaknya. Ya, aduh. Faktanya Yesus butuh malaikat memberi kekuatan. Jadi kamu jangan cerita dongeng lah, ya. Sekarang begini, konsep imanmu, Yesus itu adalah sang firman. Dia adalah Bapa itu sendiri. Dialah pencipta alam semesta yang menjadi manusia. Itu dalam imanmu. Berarti sumber satu-satunya adalah Yesus kemudian. Karena dia adalah sang firman yang menjadi manusia. Tapi kalau masih ada sang firman lain selain Yesus, emang Tuhanmu ada berapa? Dan yang terpenting kemudian, Yesus ternyata bukan sang firman. Karena dia masih menerima firman. Ayo, harusnya kalau dia adalah sang firman, mau dia jadi manusia kek, mau jadi kucing kek, mau jadi ayam kek, dia harus tetap menjadi sang firman, menjadi sumber satu-satunya. Kenapa? Karena sumber yang tadi sudah menjadi manusia. Sumber tadi itu sudah berubah menjadi manusia. Baca ayatnya di dalam kitabmu. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti firman telah menjadi manusia. Nggak ada lagi firman lain. Sumber satu-satunya hanya Yesus. Tapi apa pembuktiannya? Ternyata Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan sang firman. Dia manusia biasa yang hanya menerima firman. Saatnya Anda waras. Ya, kalau masih bisa. Tapi kalau mau gila selamanya ya silakan, itu hak Anda. Zulkifli, sekali lagi saya mau mengatakan kepada Anda ya, kalau melihat Tuhan, itu jangan memandang Tuhan itu dengan caramu yang manusiawi, yang terbatas itu, ya. Kamu memandang manusia nih, ya, manusia misalnya dia mengirim firman-Nya menjadi manusia, kemudian manusia ini hilang. Ya, itu kan karena sudah menjadi firman. Itu kan pikiran manusia. Kalau kamu memandang Tuhan, itu harus dari sisinya Tuhan. Bahwa Tuhan itu maha kuasa. Ya, dia mampu melakukan apapun di luar batas kemampuan manusia. Itu baru benar. Maka ketika firman menjadi manusia, di dalam diri Yesus Kristus, Bapa tetap ada di surga. Ya, itu cara pandangnya, saya ajarin kamu. Katakan ucapan ini di depan kaca. Bahwa kamu tidak boleh menyamanyamakan antara manusia dengan pencipta. Kamu jangan mengakal-akali Yesus menjadi pencipta, menjadi Tuhan. Giliran kamu ketabok, akalmu kemudian mengatakan, jangan kau mengakal-akali, jangan kau pikirkan seperti pikiranmu terhadap Tuhan. Gak bisa begitu. Karena Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus mengajarkan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Berarti dia bukan Tuhan. Dia bukan pencipta, dia bukan sang firman. Yesus mengajarkan dia masih menerima firman dari pribadi lain. Berarti dia bukan sang firman. Coba. Jadi akalmu itu yang rusak. Akalmu itu yang sakit. Saya sudah mengatakan samamu. Saya mengajarkan apa yang Yesus pernah ajarkan. Tapi kamu membantah dan menolak itu. Kenapa? Karena sebenarnya kamu itu anti Yesus. Anti terhadap ajaran Yesus. Kamu mengatakan Yesus itu adalah sang firman menjadi manusia. Kata siapa?
Kamu nggak bisa menunjukkan dalilnya. Nah, bukti bahwa karangan manusia yang kau jadikan sebagai firman Tuhan, kamu ketabuk sekarang. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia manusia, dia rasul, hanya menerima firman. Makanya dikatakan dalam Yohanes 12, nomor 49, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku sendiri. Yang kukatakan itu adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Berarti dia bukan sang firman. Dia manusia biasa yang dikasih predikat rasul untuk menyampaikan firman Allah kepada Bani Israel. Baca Wahyu 1 ayat nomor 1 kalau Anda belum kuat dalilnya terhadap Yohanes 12 nomor 49 itu. Kapan Anda bisa waras? Anda mengakal-akali Yesus yang bukan firman menjadi firman. Kapan Anda menjadi sehat? Yesus yang manusia Anda sebut sebagai sang firman. Ketika diminta pertanggungjawabannya, apa kata Anda? Jangan kau memikirkan Tuhan seperti pikiranmu. Nenekmu kiper. Kamulah yang mengakal-akali semua itu. Apa yang kamu katakan terhadap Yesus semua terbantah oleh ajaran Yesus itu sendiri. Tapi kau mengakal-akalinya supaya apa yang kau sampaikan seakan-akan bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi di gereja itu mungkin. Tapi di hadapan orang waras seperti saya, mustahil itu bisa kau lakukan. Ngerti? Saya bilang Tuhan menjadi manusia, ya kamu pelintir lagi. Saya kan bilang firman menjadi manusia. Aduh. Setiap kali kamu bertanya, ya pertanyaan kamu, ya saya selalu perbaiki. Bosan saya, aduh. Ya, kamu sebenarnya berpikir nggak sih sebelum bertanya? Astagfirullahaladzim. Ya ilallah. Lah, kan itu sama aja. Kamu kan dalam konsep imanmu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Iya kan? Nah, Allah itu siapa? Itulah Tuhan pencipta alam semesta. Lalu kemudian di dalam kitabmu di bab yang sama, ya, di nomor 18, firman itu telah menjadi manusia. Maksudnya Allah atau Bapa atau Tuhan itu telah menjadi manusia. Jadi kau mau menghindar seperti apapun percuma. Percuma. Kau mau silat lidah sampai lidahmu itu keriting juga percuma. Makanya saya selalu berdialog dengan kalian itu selalu menggunakan istilah apa? Nenekmu kiper. Apa maksud nenekmu kiper itu? Mustahil. Mustahil kalian punya kebenaran. Apapun yang kalian uraikan tentang ajaran Yesus, mustahil itu ada benar. Kenapa? Karena semua bertentangan dengan akal, bertentangan dengan logika, bertentangan ajaran para nabi, lebih-lebih bertentangan terhadap ajaran Yesus. Itu makanya aku bilang, nenekmu kiper, artinya mustahil itu terjadi. Mustahil itu benar apa yang kau uraikan. Jadi, kamu mengatakan Yesus itu adalah firman menjadi manusia. Itu sama halnya kamu mengatakan Tuhan pencipta alam semesta menjadi manusia. Tapi apa faktanya? Hanya kebohongan, hanya tipuan, pembodohan publik. Ya, Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah ciptaan berupa manusia yang diberi kedudukan rasul untuk menerima firman dari Allah untuk Yesus sampaikan. Apa yang saya uraikan ini berdalil. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus tidak mengatakan, dan mereka percaya engkaulah yang menjadi aku. Yesus tidak mengatakan, dan mereka percaya akulah yang menjadi Tuhan. Akulah Tuhan itu sendiri. Yesus tidak mengatakan itu. Yesus mengatakan, dan mereka percaya, Bani Israel percaya, muridku percaya, engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku utusan. Bahasa Arabnya Rasulullah, utusan Allah. Berarti dia penyampai firman. Yes. Lalu kemudian sebagai penyampai firman, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Itu datanya jelas. Lalu kamu sebagai orang gila, anak zina yang memaksakan manusia bernama Yesus menjadi Tuhan, logikamu patah. Kenapa? Karena pada dasarnya kamu tidak menggunakan logika dan akal di dalam beriman. Kamu cuma iman, kemudian kamu mengakal-akalinya dengan kata per kata. Tapi mau kemanapun kamu akan terseok-seok. Kenapa? Kamu tidak berkesesuaian ajaranmu dengan ajaran Yesus. Makanya kau terpatahkan semua argumen kamu itu. Ya, hanya gara-gara saya mengatakan Tuhan menjadi manusia, kamu kemudian jadikan lagi itu sebagai bahan.
Aduh, kamu salah orang. Ya, salah orang kalau mau dialog kayak begitu. Salah orang kamu. Gimana bertentangan dengan akal? Dia membuktikan kok. Yesus membuktikan kok. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sudah menjadi manusia. Maka firman itu, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Ya, itu benar kok. Itu Yesus membuktikan kok. Firman telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Yesus buktikan. Ya, keilahian dia buktikan. Ya. Kenapa Yesus itu saya katakan sebagai firman yang menjadi manusia? Karena dia terlahir dari apa? Dari Roh Kudus, dia mengandung dari Roh Kudus. Inilah keilahiannya dia gitu loh. Semuanya terbukti. Tadi kamu sendiri yang kasih ayat Lukas 1 soal malaikat Gabriel. Yesus kan lahirnya bukan dari benih manusia. Aduh. Makanya sebelum firman menjadi manusia, itu Tuhan ini membuktikan dulu. Ya. Pada akhirnya orang-orang menjadi percaya. Kenapa dia adalah firman menjadi manusia? Karena prosesnya gitu loh. Ya, tidak bisa dipungkiri kawan. Nenekmu kiper, keilahian yang mana lagi yang kamu sebutkan? Yesus menerangkan di dalam kitab Yohanes 17 nomor 7, segala sesuatu yang ada pada diriku semua itu berasal daripadamu. Mana sisi keilahiannya, mana? Semua yang ia lakukan itu adalah mujizat dari Tuhannya. Tidak ada sisi keilahian pada diri Yesus. Sisi kenabian, sisi kerasulan, ya, betul. Tapi sisi keilahian yang mananya? Kau lagi-lagi nyopet kata ilahi dari Al-Quran. Ya, bahasa Yunani mana ada ilahi. Jadi kamu kotori mulutmu dengan otakmu itu dengan akal-akalan semuanya. Ya, jadi kalau kau katakan semua benar, apanya yang benar? Yesus berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, berarti dia bukan sang firman itu. Ya, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya, berarti dia bukan Allah. Dia bukan Tuhan pencipta alam semesta. Dia murni manusia yang dituhankan oleh penganut pagan, para penghuni neraka. Ya. Kalian melantik Yesus menjadi Tuhan, menjadi Bapa itu sendiri, menjadi Allah itu sendiri, menjadi pencipta alam semesta itu sendiri. Tapi Yesus tidak berdaya apa-apa, kalian paksakan. Kalian begitu mudahnya menghina pencipta alam semesta, nusul jadi manusia. Begitu setelah menjadi manusia, dia jadi pikun. Lupa kalau dia adalah sang firman. Sampai dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya. Itu sama halnya kau katakan Yesus itu pikun dan pembohong. Karena kenapa? Dia Tuhan itu sendiri, dia adalah pencipta alam semesta itu sendiri. Kok dia bisa mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa? Ini pikun namanya. Atau kalian yang pendusta, kalian yang penyesat, menginginkan manusia agar menyembah manusia. Laksana apa yang dipraktekkan iblis di dalam Markus 5. Ya. Bagaimana dia merasuki merasuki manusia. Sampai manusia itu kerasukan roh iblis, menyembah Yesus manusia itu. Kamu mau juga seperti itu. Kenapa? Karena yang ada pada dirimu itu roh iblis. Mengajarkan menyembah kepada Yesus. Sudah terbukti Yesus terpatahkan. Dia firman terpatahkan. Dia ilahi terpatahkan. Tidak ada itu. Jadi kamu hanya mengotori dirimu dengan akal-akalanmu sendiri. Ya, saya menuntun kamu supaya kamu bisa waras. Yohanes Lolan. Sekali lagi coba kamu renungkan, kau dengarkan kembali semua VN kita dari tadi. Renungkan dengan akal sehatmu. Bahwa semua yang saya katakan itu tidak ada sedikit pun yang keliru. Coba kamu dengarkan VN saya baik-baik. Dari semula tadi kita debat. Dengarkan. Renungkan, camkan baik-baik menggunakan akal. Jika kamu masih bisa diselamatkan, pasti kamu akan mendapat hidayah. Makanya saya bilang nih ya, sebelum saya mengakhiri dialog ini, saya bilang ke kamu Zulkifli M. Abbas dan juga teman-teman sekalian di sini, ya, kalau kita melihat Tuhan itu jangan dari sisi manusia. Ya, kalau saya melihat Tuhan itu, saya tidak melihat dari sisi saya sebagai manusia. Ya, karena ketika saya percaya bahwa firman telah menjadi manusia, ya, itu melalui apa?
ya, melalui kekuasaan Tuhan. Ya, maka ketika firman menjadi manusia, lalu Tuhan kemana? Ya, Tuhan tetap bertakhta di surga, karena Dia maha kuasa kok. Ya, saya tidak mau meremehkan Tuhan, gitu loh. Dia sudah jadi manusia, terus di surga Dia menghilang. Aduh, makanya saya bilang sekali lagi, teman-teman, ya, melihat Tuhan itu jangan dari cara pandang kalian yang sempit, yang terbatas. Jangan membuat bahwa Tuhan itu seolah-olah manusia, sehingga ketika Dia sudah merubah bentuk menjadi orang lain, maka bentuk aslinya itu hilang. Itu kan pandangan kalian tentang berdasarkan sisi kemanusiaan yang kalian sendiri. Ya, melihat Tuhan itu harusnya mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Ya, ketika Dia menjadi manusia, ya, bukan menjadi manusia ya, ketika firman-Nya menjadi manusia, ya Tuhan tetap Tuhan lah. Ya, Dia maha kuasa kok. Ya, itu caranya memandang Tuhan ya. Aduh, sekali lagi saya katakan ya, saudaraku Yohanes Lolat ya, tolong semua VN kita, kamu dengarkan baik-baik. Ingat, kehidupan setelah hidup di atas muka bumi ini hanya dua. Kalau bukan di surga, di neraka. Coba kamu renungkan. Apa yang bisa kamu suarakan? Selain daripada, jangan kau berpikir tentang Tuhan. Jangan kau gunakan kodratmu sebagai manusia memikirkan Tuhan. Jangan kau ini, jangan kau begitu. Kenapa harus seperti itu? Bukankah petunjuk Yesus itu sudah sangat nyata? Ya, Dia tidak berkata-kata dari dirinya, berarti Dia bukan Tuhan. Dia bukan pencipta alam semesta. Alangkah lebih mulianya Dia kalau kita dudukkan Dia sebagai nabi, sebagai rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada Bani Israel. Tapi kemudian ditolak oleh Bani Israel. Sudah gitu dituhankan lagi oleh Romawi Yunani dengan menggantikan posisi dewa mereka dengan Yesus. Semua yang kamu utarakan itu ketabok semua kan? Cobalah kamu gunakan akal. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Sang Firman. Berarti Dia yang harus menyatakan segala sesuatunya. Tapi apa yang Dia katakan? Ternyata tidak. Berarti tuduhan-tuduhan kalian bahwa Dia itu Tuhan itu tertolak dengan sendirinya. Cobalah kamu gunakan akal. Dengarkan VN kita dari awal. Saya katakan kepadamu, tidak ada kebencian dari dalam diri ini, sehingga saya terjun di dalam dunia debat seperti ini. Nggak ada. Semata-mata untuk menyadarkan kalian. Suara saya keras itu hanya penekanan. Tidak ada unsur benci ataupun apa, tidak. Untuk menyadarkan kamu. Ya, kasihan anak-anakmu, generasimu. Kalau selamanya menjadi bahlul nyembah sesamanya manusia, sementara Yesus menyiapkan Tuhan untuk disembah. Itulah Allah yang kalian sebut dengan sebutan Bapa. Jangan sembah manusia. Yesus mengajarkan tidak seperti itu. Ya, jadi saya katakan kepada Anda, kenapa semua argumen Anda itu terbantahkan dan semua pertanyaan-pertanyaan saya yang mendasar Anda tidak bisa jawab? Kenapa? Karena sebenarnya kemampuan Anda itu hanya pada level iman. Tidak ada sampai level akal dan logika, nggak ada. Cuman akal-akalan sehingga Anda itu mahir berbicara. Karena semua yang Anda utarakan itu semua akal-akalan. Tidak ada yang menuju kepada data akurat di mana ajaran Yesus itu sumbernya menjadi salah satu sumbernya, nggak ada. Ya, jadi saya katakan kepada sahabat saya ini, tolonglah dengarkan VN kita dengan sesama dengan akal sehat. Anda akan menemukan kebenaran itu. Konsep ketuhanan umat Islam adalah, ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang kalian sembah itu adalah Tuhan khayalan. Ya, Tuhan yang dibuat oleh Muhammad, sehingga semua pikiran Muhammad ini masuk, ya, mengatasnamakan Tuhan. Ya, bukan hanya ini kawan. Ya, surganya Allah Subhanahu wa taala pun disusupi dengan pikiran Muhammad. Tentang apa? 72 bidadari. Ya, tentang surga terbuat dari sebuah bata emas. Surga di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, bahwa di surga nanti ada buah tin, buah apel, buah kurma, buah pisang dan sebagainya, dan lain-lain. Ini kan konsep pemikiran Muhammad. Ketika dia melihat buah-buah ini ada di tanah Arab, ya, dia mengatakan bahwa di surga nanti akan ada buah yang sama.
Ya, makanya saya bilang ya, Al-Quran itu sudah disusupi dengan pemikiran manusia. Jadi Tuhannya saja sudah dikayalkan. Ya, maka kitab sucinya pun harus dibuat. Ya, maka ketika kita menemukan bahwa bagaimana mungkin Tuhan punya anak sedangkan dia tidak punya istri, ini meremehkan sekali loh. Ya, seolah-olah membongkar identitas Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang laki-laki. Ya, membuktikan bahwa Allah itu tidak diserupakan, tetapi di sini dia membuktikan bahwa Allah itu seperti seorang laki-laki karena dia harus punya istri dulu baru bisa punya anak. Ya, sementara Tuhan itu maha kuasa. Ya, yang kedua ya, dia bisa melakukan apapun. Ya, meskipun dia tidak punya istri, dia bisa punya anak gitu loh. Dia Tuhan kok. Ya, makanya banyak sekali ya kitab suci Al-Qur'an itu disusupi dengan pikiran-pikiran manusia. Kemudian ya, pikiran-pikiran ini dibentengi dengan apa? Dengan pikiran manusia juga. Dia mengatakan bahwa terkutuklah orang-orang yang menuliskan kitab dari tangan mereka sendiri kemudian mengatakan ini dari Allah. Sebenarnya ayat ini adalah ayat untuk membentengi diri ya dari cemoohan orang Yahudi, orang Nasrani terhadap Al-Qur'an. Ya, tetapi justru ayat ini membongkar jati dirinya dia. Ya. Jadi Zulkifli M. Abbas ya, berhati-hatilah kamu dalam berdiskusi karena setiap kalimat yang kamu keluarkan ya ketika dibalik ya itu akan menghina Allah, menghina Rasulullah dan menghina agamamu sendiri. Ya, konsep ketuhanan yang kalian bangun itu dari pikiran manusia, semuanya berasal dari manusia. Ya, maka surganya Tuhan pun kamu susupi dengan pemikiran manusia. Ya, mudah goyah, ya, tidak mampu ya dimengerti secara akal sehat. Ya, kalau kita pakai logika babak belur dia. Ya, kitab sucimu ya. Ya, oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kamu sudah lelah ya. Dengan berasumsi seperti itu, Anda bukan pakar Quran, Anda bukan pakar hadits. Jadi Anda tidak punya kompetensi untuk membahas dan mengurai tentang Islam, apalagi memberi kesimpulan. Membaca kitab saya aja Anda nggak bisa. Jadi Anda hanya jadi lelucon aja. Ya. Nah, terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, ya, agar kamu itu bisa menyadari bahwa kamu, Yohanes Lolan, adalah sosok manusia kufur yang mencoba mengkritisi ajaran agama Islam, tapi tidak mampu membaca kitabnya agama Islam. Harusnya Anda malu di situ. Sama ketika saya misalnya mengkritisi agama Anda, kitab Anda menggunakan bahasa Yunani misalnya, ya, bukan terjemah. Kemudian saya mengkritisi kitab Anda, ajaran Anda, sementara saya tidak bisa membaca bahasa Yunani. Dan Anda mengimani iman Kristen berdasarkan pemahaman Anda dengan kitab bahasa Yunani. Saya datang kemudian mengkritisi iman Anda, di mana Anda beriman berdasarkan bahasa Yunani, maka itu artinya saya adalah orang yang kurang malu, tidak ada malu. Mencoba mengkritisi Anda yang beriman dengan iman Kristen, di mana iman Anda itu didukung oleh pemahaman Anda terhadap buku Yunani. Berarti saya adalah orang yang tidak punya malu. Bisa-bisanya saya mengkritisi iman Anda, di mana Anda menjadi seorang Kristen karena berasal menjadi Kristen dari lahir dari hasil pengajaran dan pelajaran Anda dari kitab berbahasa Yunani. Itu artinya saya bukan kurang, tapi tidak punya malu. Nah, ini yang terjadi kepada Anda. Anda mengkritisi iman Islam, di mana Islam memahami Al-Quranul Karim berdasarkan original teks kitabnya. Anda kemudian datang mengkritisi itu, sementara Anda tidak bisa membaca kitab Al-Quran. Itu artinya Anda tidak punya malu. Saya hadir sebagai pengkritik iman Anda untuk meluruskan iman Anda. Itu karena Anda mengimani dan menjadi Kristen karena berdasar kitab terjemah. Maka dasar itulah kemudian yang saya gunakan untuk meluruskan Anda. Beda dengan saya. Saya menjadi Muslim hasil daripada proses belajar saya tentang Kitabullah, Alkitab, Al-Quranul Karim.
menggunakan original teks, membuahkan sebuah iman Islam, ihsan. Anda muncul mengkritisi itu. Sementara membaca kitab saya aja Anda nggak bisa. Berarti Anda ini, selain daripada Anda ini tidak punya malu, Anda juga kurang waras. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengkritisi sebuah buku sementara membacanya aja tidak bisa? Nah ini, makanya saya pesankan kepada Anda, tolong kembali baca kitab Anda. Atau paling tidak dengarkan VN-VN kita. Dengan menggunakan akal. Anda bikin kopi, kemudian duduk dengan tenang, di suasana yang hening. Dengarkan VN kita pelan-pelan. Apakah salah yang saya uraikan? Ataukah ada unsur kebenaran yang kamu uraikan? Atau semua uraianmu itu hanya akal-akalan imanmu saja, tidak berdasar kepada ajaran Yesus. Saya kira begitu.